sebentar. Bisa dijawab Kalian pertanyaan yang kau. mana? Al-Quran atau Ya hadis? sebentar. Bisa kau diam dulu. Beginilah kalau enggak tahu saya. Ini saya bertanya diskusi saja. sama manusia apa binatang ini. Kan Saya ujungnya kan bertanya jadi kayak saja. gini. Makanya Nanti mau kalian- dijawab bagaimana mau dijawab? Dan nanya aja kau dari tadi kau udah Bagaimana jawab, mau 4 kali kau dijawab? udah bertanya. Kalau Saya kau kan juga mencari ikut, kebenaran. kan? Aduh. Orang mencari kebenaran harus bertanya. Ya makanya Bukan diam dulu. ditanyakan. Di Oke, diam mana dulu ini? Anda. Anda bisa diam nggak? Anda bisa diam? Atau Anda ini sebenarnya ada otak tapi nggak ada akal? Anda Jawab bisa dulu diam dulu. pertanyaan saya. Muhammad Nabi Al-Quran atau adalah, aduh, ya Allah ya Robi. Memang manusia ini nggak bisa diajak diskusi. Cemana lah, orang pemakan B2. Kau dengarkan dulu orang ngomong. Kitab kami kitab Al-Quran. Terus hadis itu apa? Hadis itu menjelaskan penjabaran dari Al-Quran itu. Contoh, sholat wajib itu ada di dalam Al-Quran. Terus bagaimana cara pergerakannya? Nah, itu cara geraknya sholat itu ada di dalam hadis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Karena apa? Karena pewahyuan di dalam Al-Quran itu bukan menceritakan tentang kitab sejarah. Sejarah lahirnya Tuhan, Ya, Tuhan Allah dikandung, ada dua, Tuhan ya. mati. Diam Cerita dulu sama sebentar. Muhammad. Kan emang nggak bisa. Nah, sekarang saya tanya kau, Terus siapa ibu? Siapa berarti ibu? kurang ajar. Iya, memang Nggak usah kurang dijawab. ajar. Kurang ajar nih udah. Kalian Ibu disuruh sholat bapaknya nggak? ibu bapaknya Maria siapa? Ibu bapaknya Maria. Kalian disuruh sholat nggak? Ibu Tahu bapaknya nggak di Maria ayat siapa? Al-Maun? Oke, sekarang begini. Ibu bapak Maria siapa? Tidak tahu Nora. Pada waktu berapa tahun Maria dinikahkan sama Yusuf? Tidak tahu Nora. Oh, sebenarnya pendeta siapa yang memberkati Maria dengan Yusuf? Tidak tahu Nora. Yusuf berumur berapa tahun waktu kawin sama Maria? Tidak tahu Nora. Lukas menuliskan Yusuf tidak pernah menyentuh Maria selama Maria hamil. Itu dari siapa saksinya? Tidak tahu Nora. Terus Lukas menuliskan begitu bagaimana bisa? Ya suka-suka dia Nora. Loh, terus Yesus itu siapa bapak kandungnya? Gak tahu Nora. Terus Yusuf itu bapak tirinya? Iya Nora. Terus kenapa nasabnya Yesus sampai kepada Daud? Yang Daud notabene-nya itu penjina. Berzina dengan Betseba akhirnya lahir Tuhan kau. Kalau tidak berzina Betseba dengan Daud tidak akan ada Tuhan kau. Betul itu Nora. Kau tahu kitab Talmud? Talmud itu adalah kitab tafsir orang Yahudi. Orang Yahudi aja ada kitab tafsirnya, kitab Talmud. Tahu apa yang dibilang kitab Talmud tentang Maria? Tahu Nora apa? Maria itu adalah perawan suci. Oh tidak, kitab Talmud mencatatkan bahwa Maria berzina dengan tentara Romawi. Ih, kurang ajar memang orang Yahudi ini ya. Sama Kristen juga kurang ajar. Kenapa Nora? Di Galatia 3:13 apa dikatakan itu Nora? Terkutuklah yang digantung di kayu salib. Ternyata Yesus terkutuk. Ya ampun, Jackie. Kau punya Tuhan terkutuk, pantas kau terkutuk. Anak kau juga kurasa ikut dikutuk sama Tuhan kau. Iya Nora, di dalam Matius 15, apa dikatakan Yesus? Jangan engkau memberikan remah-remah kepada anak. Jangan engkau mengambil makanan dari anak-anak dan memberikan kepada gunggung. Siapa gunggung itu Nora? Ya di luar dari Bani Israel. Penyembah manusia ini dikatakan gunggung. Siapa manusianya? Ya Yesus. Emang Yesus manusia? Ya iyalah Lukas 1:31. Maria melahirkan seorang anak manusia bukan Tuhan. Tapi saya mau bertanya ini. Yesus Tuhan. Terus fungsi nonotnya ini untuk apa? Fungsi nonot yang ada di dalam tubuh Tuhan ini apa? Hanya simbol. Udah kabur orangnya, Bunda Nora. Ini interupsi. Udah, diam aja dulu. Saya tahu, saya turunkan. Sebentar dulu Bang Aktual. Saya belum selesai. Itu bangkainya itu. Nah, saya tanya, fungsi nonot di dalam tubuh Yesus apa? Fungsi nonotnya? Saya tanya dulu. Dia kan Tuhan. Dia kan Tuhan kan? Dia kan Tuhan. Sekarang saya tanya, kencingnya Kenapa Yesus kalian Tuhan sholat, kan? sementara di Kencingnya Al-Quran Yesus ya kan? mengatakan celakalah orang yang sholat. Celakalah orang yang sholat apa? Kok baca seterusnya? BODOH. Kok baca seterusnya? Jangan kok potong-potong. Kau, Bunda Nora. Enggak, ke band di kelas itu. Iya mungkin. Peringatan dia. Loh. Oh iyalah. Nanti ganti akun deh tuh. Iya.
Silakan, Bang Ardiansyah mau ngomongin apa? Artul, kau agama apa? Artul, Halo. aktual. Nah Kau ya, agama apa? saya Islam kak. Oh, Banggo. Kenapa, Saya Nor? mau- Peringatan? Iya, bukan Halo. peringatan, udah Oh, kena Allahu menet. Akbar. Halo. Mau meluruskan juga sedikit nih host. Ini dengan Bang Jo ini. Mana Bang Jo tadi? Begini, Apa yang diluruskan, dalam- Bang? Dia tidak dalam- minta jawaban. Dia itu tidak minta jawaban. Orang yang mau berdiskusi itu dia bertanya, dia diam. Nanti giliran ditanya, ya kan? Giliran ditanya kitabnya, mencong-mencong. Ngapain diluruskan, Bang? Mereka tidak tahu hadis. Mereka tidak tahu kitab tafsir. Mereka nggak tahu apa-apa. Ngapain menjelaskan? Kayak gini, mengapain Abang mau mengatakan lalat itu lebih bagus di kumbang, jangan di tempat sampah. Gitu. Ngapain dijelaskan, Bang? Nggak ada gunanya. Gitu loh. Tengoklah. Celakalah orang yang sholat. Dia hanya tahu situ, tapi nggak baca dia seterusnya. Alah. Berarti dia nggak Jangan mengajarkan memahami. kami. Bang, mana Nah, pernah Kristen saya memahami? tadi, Kak Nora. Gitu loh. Iya benar kata Kak Nora. Cuman tadi saya dengar artinya kul huwallahu ahad tadi dia menyambungnya bahwa Allah menyatakan Muhammad itu Tuhan. Sebenarnya dalam makna bahasa Arab kul itu adalah ditujukan untuk yang namanya Nabi Muhammad. Makanya dalam tafsir itu artinya di kul itu dinyatakan itu Udah, adalah Nabi Bang. Muhammad. Udah aku bilang. Udah aku jelaskan tadi panjang kali Abang lebar. mau menjelaskan Ini sama namanya- siapa, Bang? Abang mau Namanya menjelaskan sama orang penghujat, kafir. nggak terima deh. Bang Jo, jadi dia nggak menyalahartikan. Nggak ada dia, Bang. Karena dia Nggak mungkin ada nggak dia. mengetahui. Nggak Ya ada udah, dia, dilanjut. Bang Aktual. Oke ya, tunggu ya. Alpin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Delas. Alpin, monitor Alpin. Bye, aku capek manggil-manggil. Kalau udah naik itu paham aja lah. Capek leher aku. Benggo. Bang Gio. Sekian dan terima kasih. Jangan pagi-pagi kalian bikin sakit leher aku. Oten itu ya giliran kita ngambil satu ayat, dia bilang lanjutkan dong ayat selanjutnya. Dia malah lebih parah, satu ayat pun belum selesai dipotong itu, gila kan? Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Iyalah. Contoh, celakalah orang yang lalai dalam sholat. Nah, Lalai itu dalam maksudnya, sholat itu ya. seperti apa? Yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Jangan dipotong. Kita sholat ini kan kita sudah baca nawaitunya. Usolli, saya berniat. Giliran kita bunda disuruh satu perikop ya bunda bacanya ya. Satu Kan jinjing. gila. Nanti Satu kan kena perikop pula dia suruh penilaian. baca, kan sinting. Alah, pendetanya aja potong-potong data kok. Pendetanya gila hanya untuk perpuluhan. Alah, kalau pendeta berkhotbah, satu, hukum kasih, kedua, hukum memberi perpuluhan. Itu pendetanya, memberi perpuluhan. Baru, Buah sulung bun, buah sulung. apa itu basulung, Bang? Ih, itu yang paling besar dari perpuluhan itu loh bun. Yang gaji itu harus diserahkan seluruhnya itu loh, bulan misalnya bulan Januari gitu, Oh. itu seluruhnya, bukan 10%, seluruhnya gitu. Kalau kami dulu nggak ada, Bang, cuma 10% doang. Jadi kayak contoh gaji misalnya Bapak 5-6 juta, ya 600.000 kali berapa puluh jemaat. Bayangkan. Gila kan? Ya iyalah, Kenapa di emangnya Rumu ini, Mak? Kok kena benet, banyak Pak? orang. Kenapa Bang Las? Ya banyak orang penghasilan 100 juta 1 miliar tuh banyak bun, ya kan gitu kan. Kalau 10%, Itulah. dah. Kaya si Gimana Gilbert. Nah, gimana nggak mercy mobilnya, iya.
Gilbert tengoklah Alpad, Iya. Alput, Jembit, apalagi tuh. Satu konglomerat aja kalau penghasilannya 100 miliar, nah kali 10% tuh 10 miliar tuh. Saya naik ke Room Bom Bom, saya cuma tanya satu, saya tidak ada ngotot-ngotot. Udah banyak, aku dengarnya tadi dia nanya sama roomnya roomnya siapa? Libra. Nah, Empat Iya, dia Bang. udah nanya, udah kakak jawab empat. Nanya lagi sekali satu aja mau ditanya nggak mau. Enggak, gini loh. Aku heran ya. Memang kalau sudahlah jangan dibilang itu. Memang ngeyel, tidak mau. Tidak mau apa tahu. Tadi kakak jawab lah pakai Bible, dia kan marah dia. Kok ke Bible? nah terus kemana? Masa ke buku porno kan gak mungkin gitu. Dia nggak tahu, udah kakak baca nggak di Amsal ya kan? Lah. Tadi lagi seneng ini apa namanya ngebully si Melva sama Rinda itu kayak nenek-nenek gitu. Bukan mengebuli, abang cinta tengok wajahnya, makanya betah di situ. Nenek lupa kado hantu, tolong hantu. Bun, kalau itu wanita terakhir di dunia, Bun, aku belum tentu mau. Aku pun kucepatlah kau dipanggil Tuhan. Kucepatkan kau dipanggil Tuhan, Bang. Aku pun. Kalau sempat kau mau sama dia, Bang, nauzubillah. Siapa itu yang baru masuk? Siapa? Dini. Mbak Din apa kabar? Idin, kau ditanya kabar, aku nggak ada ditanya kabarnya loh, Din. Udah lama kita nggak ini Mbak Din. Perasaan baru kemarin lah Bang Delas. Cuman Bang Delas ini? Iya, baru kemarin pagi kan kita tuh sama si Dini juga. Iya kah? Lupa gue. Iya, yang akunku kena banet. Makanya heran aku. Tapi ya, semalam aku diskusi di room siapa tuh ya. Akunku aman loh. Walaupun sudah mencaci maki. Kenapa kayak begitu? Berarti tergantung dari apa host ya. Memang ya. Tergantung dari Gini Bang Delas. Aku di roomnya Fandi itu 4-5 akunku kena banet. Padahal nggak dibesarkan, padahal udah ku kontrol mulutku. Di akunnya emak juga begini. Tapi kemarin aku di roomnya si Bang Ando, Api Jabodetabek, itu tembus sampai 1,5K viewersnya, followersnya yang menonton. Itu aku ngeri kali mulutku loh. Tapi nggak ada kena banet. Berarti dindingnya ini ya kuat ya. 1,3K yang menonton kebanyakan muslim daripada Oten, tap-tapnya cuma 60. Bayangkan, harusnya sudah ratusan kan? Si Fandi 3K lebih kemarin, itu tap-tapnya udah hampir mau 1M, tapi kena beda juga. Makanya saya bingung kenapa kayak begitu. Jangan tap-tap atau bagaimana jadinya ini? Mungkin pertahanan hostnya kali, pertahanan hostnya yang menentukan. Iya itu, aku rasa seperti itu sih Bang. Iya. Aku sambil masak ya anakku minta bontotnya nasi goreng. Aku udah pakai celana ya. Emang aku Yesus nggak pertahan, nggak pakai celana, enak aja kalian. Bukan itu. Maksudnya harus ada yang Oren mama kurang. Oren mama tuh kurang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kayak Oren mama gitu. tuh kurang. Enggak kayak gitu itu tuh Iya, karena malas-malas kali atapnya tap-tap. kurang. Itu pun banyak kakak yang nep tuh pakai handphone satu Diam lagi. dulu temon lu Malas masuk sekali langsung kadang orang ini. potong. Lah itu banyak kata Bunda Nora itu si Fandi. Fandi banyak. Mandi banyak, 4 aku tutup Bang. Itu heran aku. Ada aplikasi kan. Kata orang, kalau mau tidak gampang kena banet, jangan upload
jangan download apa namanya nih TikTok dari Play Store. Katanya. Saya Oh. belum coba. Terus Kan dia ada apa? download. Apa itu pengaruh tuh kak? Jangan on cam. Enggak juga. Saya di roomnya Bang Ando on cam aku. Iya juga Kalau ya. nggak on cam apa Dini? Memang kita akui. Kalau nggak on cam itu nggak naik followers tuh. Karena apa? Mereka senang orang yang diskusi on cam. Karena Ya bisa iyalah. dilihat bagaimana model-modelnya. Ya, Temuan Ya. VPN lebih parah, temuan nggak bisa buka apa TikTok. yang on cam itu Bun. TikTok ini udah kayak room imo zaman dulu ya, bisa dibom pakai virus. Tapi sekarang TikTok mau dihapus kan? Ya ada kan. Di Amerika udah. Di Amerika Iya udah. di Amerika, Di Amerika udah. Karena pernah Iya, politik itu mah. Iya, ntar lagi. Yang on cam itu Bunda, ibarat band itu dia vokalis gitu. Bagaimanapun juga dia yang lebih daripada yang di. Betul. Jadi kalau mau populer ya harus tampil gitu. Betul, Pas. Jadi gini, ada memang keunikan dari orang yang on cam daripada tidak. Jadi dia tidak berbicara dengan profil, Iya. gitu. On cam dan berani di depan sini di yang layar besar ini ya udah pasti dia ini gitu. Dia center Dan dialah- ini ya. Dia dan dialah peran yang utamanya diserang, dia gitu. Iya. Dan dia lah yang diserang ya. Ya, resikonya juga dia paling besar, tapi ya populernya dia yang paling populer. Gitu. Aduh, lupa pula aku suruh anak beli kecap. Aduh. Bunda Nora, kalau mau kuat, buat emailnya pakai Nah, itu bisa jadi. Email luar negeri pula kau bilang. Mana aku tahu email iya, luar negeri. karena waktu kita ngomong nggak benar, waktu kita ngomong ini tuh kan masih tetap kena delik nih. Iya, Kita ngomong email tuh. luar negeri itu bagaimana caranya? Ya Nah, dari Google-nya minta. Kak. Google email. Enggak. Emailnya aku buat yang versi luar negeri. Suruh buatin ke seseorang yang ada di luar negeri. Ah, Bukan lu di lucu sini. pula kau ini temon. Kau ini kasih solusi yang memang sebenarnya jalan keluarnya ujung-ujungnya ke situ. Orang solusi itu ada cara, tidak perlu untuk bergantung dengan orang. Ini kan bergantung dengan orang. Ku carilah dulu orang luar negeri, ku suruh. Lucu pula kau. Pakai ini Pak. Hidup ya. Enggak, ada Bunda Mila banyak ya kan. Pakai fake GPS itu bisa nggak pakai fake GPS? Oh, nggak tahu tuh, itu belum pernah nyoba. Titiknya pindahin titik GPS kita pindahin ke luar negeri. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, Bang. Makanya kenapa orang agensi TikTok agensi itu kalau tercatat dia TikTok akun luar negeri nggak akan dipakai sama Indonesia. Oh gitu. Betul. Iyalah. Terus lihatlah ya. Pokoknya kenapa malahan orang luar negeri minta akun dibuat di Indonesia, nggak mau mereka di luar. Nah itu tanda tanya kenapa datang si Temin suruh pula akunnya dari luar. Tapi TikToknya lebih ketat daripada ini ya, Twitter ya, gila juga TikTok ini. Sumpah. Memang hati-hati kau Bang ngomong. Kau udahlah cuma Tapi Twitter Peminatnya sekarang banyak kayak aturannya gitu, bang. Iya. kan akun dia cuma satu, dia pula ngomong kayak gitu kena banned baru. Iya, Tadi akun itu cuma Paris. satu. Kalau mau minta akun bilang Bang. Abang kan orang yang tidak butuh followers banyak. Kalau aku nggak bisa. Makanya Iya. kami senang kalau ada orang yang menghibahkan akunnya yang udah bisa on cam. Tapi paling umurnya berapa jam Bun? Mati lagi. Itulah. Capek deh. Adik Paris bangun Mang. Berikan mama kecap dulu biar dibuat nasi gorengnya. Bangun Mang. Sekolah weh. Mbak Dini nggak masak, Mbak Dini? Nggak masak. Itu lah Bunda Nora masak. Terus Mama Rini juga masak tuh. Kok kayak memantau aku kali kok bang?
Dia tuh perhatian sama kau, Dini. Bukan, nggak kedengeran minyak panasnya, nggak kedengeran gitu. Ya ada lah. Tapi jadi keinget malam itu. Anora nyanyi lagu Jawa. Iya, kampret. Bang Delas di bawah tidak mau naik. Apa tuh? Malam siap-siap tidur. Malam. Ya, Nanti yang udah. Kok sama tidur sambil penghujat? aku nyanyiin ya, Bang? Apa, Kenapa, Mak? Mak? Kenapa, Mak? Mau sama penghujat? Man, Maksudnya? siapa? Apa? Temon. Hah? Enggak ah, malas ah. Lagi malas ah. Tapi gak apa-apa naik kalau mau. Siapa Mak penghujat, Mak? udah. Si Jack lah itu, apalagi dia tolak. Mau naik lagi dia. Hmm. Adik Paris bangun, Mang. Diperhatiin Mama ya. kecap. Fotonya itu lagi ya. Kenapa ya? Apa mereka ini satu grup apa gimana ya? Kok itu lagi ya? Bosan aku. Apa, Mak? Entah. Apa? Bodoh kali. Otan itu loh Major lagi, ini lagi si David lagi, apa lagi. Bosan lama-lama hafal gitu. Dan pertanyaannya Demian- klise si Demian- gitu lah. Lucu pertanyaannya. Si Demian kenapa nggak nampak lagi ya? Adi Paris. Ya. Bangun, Lagi bangun, bangun. menuntut ilmu kali di Gunung Ya. Semeru. Mungkin ada baiknya Nandi. dia belajar kali daripada Ya, Nandi monitor. Monitor. Nandi Islam Kristen. Alhamdulillah Islam. Assalamualaikum. Ini room Kristen ya, Bu? Assalamualaikum. Islam. Islam. Astagfirullah. Lihat Bang foto profilnya pakai Ya, turun dulu ya. Yuk, Ya. Ini suruh assalamualaikum Mak. Assalamualaikum. Heran banget. Dia sadar. Nanti bilang gini, ada yang mau disampaikan? Enggak, nyimak aja. Ya udah, kalau nyimak dibawa aja ya. Kenapa kalau Adi Paris, suruh bangun. dua kali sih? Christian. Christian Beli Priest. apa? Naiklah. si CP. Beli apa Cepe. dulu? Beli kecap, Mang. Cepat, Mang. Biar apa? Nih, Udah mak bilang, mak kalau buka komal pasti dikeroyok Oten. Betul kan, tuntun biadab. Itulah gara-gara muka nenek-nenek itu. Siapa bukan nenek-nenek? itu pacar kau Yang yang di tadi Komal- pesundal itu. Yang di komal Melva, kalian Melva, itulah. Melva. Oh. Aku heran, Aku nggak mau ikut ikutan. aku heran nengok mereka tadi ya. Contoh Nanya si Blender, si Temon, terus si siapa lagi satu itu tadi itu, Celebes. si Bangkon. Celebes, Bang Ton. Kalian rebutin dia. Datang lagi Bang Delas. Komen di bawah rebutin dia sampai di typing Bang Delas, jangan kalian ganggu itu calonku boy katanya kan. Ih, jijik kali ya. Rebutin sana tuh udah. Adi Paris bangun Mang. Ternyata Enggak, karyawan Kak. pabrik. Kalau wanita normal ya kan digituin tuh malu. Kalau Oten enggak, makin menggila digituin. Gak paham teman juga. Kalau kita bilang cantik, wah makin menggila lagi ya kan. Aneh kata teman. Datang. Nora udah ketombak tuh satu. Iya, badal baru yang Kayaknya kalau ke Bunda Nora tuh banyak yang benci Bun, bukan soal akunnya. Bukan, memang itu penghujat tadi. Tadi kan penonton sampai hampir 200. Dia bawa ininya mungkin. Teman, jangankan aku digituin ya teman. Aku ada orang tiba-tiba punya HP aku aja ngomong ada mau kenalan aja langsung aku blokir kau tahu. Aku ngerasa nggak ngasih ke orang itu tapi tiba-tiba dia punya. Aku cuma jawab iya waalaikumsalam, habis itu aku blokir. Kak itu aku gitu kan cowok kan. Aku bilang mohon maaf ya saya nggak ngerasa ngasih ke kamu. Aku bilang HP itu privacy. Aku bilang. Assalamualaikum, selamat enggak, pagi. aku kesalnya begini Din. P pertama. Siapa aku bilang? Masa nggak kenal aku? Siapa? Nggak suka Tebaklah. dia kayak gitu, bener. Tebaklah katanya kan. Oh, kamu itu yang dulu pernah ada nama anjing saya Mergit ya, yang saya kasih makanan sampah ya. Kok begitu sih cara ngomongnya? Iya.
langsung ku blokir. Saya jijik orang kayak gitu, betul. Masa lupa ya? Tebak dong, kok pikir. Temon kok namanya mirip Lemon. Ya beda teh aja. Assalamualaikum, selamat pagi. Mon, Mana dia? kabur. Kabur. Baru juga disapa. Waalaikumsalam, Habibi. Belikan mama kecap, Mang. Dan mau bikin nasi goreng. Ini udah pakai nugget nanti. Ya, bawa ke Mang sekolah tuh ya. kalau di Sunda tuh paman. Mang itu amang, berarti kayak dia tuh bapak kita. Kayak Nah, kita kalau- panggil kalau kita panggil anak perempuan kita Inang, berarti mama. Baik, kabar Oh. baik apa, Habibi? Kalau di Sunda tuh Mang tuh adiknya bapak. Mamang. Mang. Mamang, adiknya bapak. Ya. Kalau di Jawa nggak tahu nih si Din yang. Tadi malam dengan Habib, jijik kali aku nengok dengan Habib. Nah, itu yang Udah. Habib yang lucu. Iya. Udah, jangan bicarakan itu. Jadi mau bicarakan apa kita sini tentang janda aja. Iya ada hak pula Habib kayak gitu ya. Ih. Iya Habib namanya. Tanya Temon. Ya kan Bang Gelas. Iya Habib. Masa ada ngomong Ya, benar. kayak Gak tahu, aku udah tidur bun. Tapi namanya doang paling Habib bun. Orangnya mah enggak gitu. Memang iya dia punya apa ya pengakuan kan? itu Bang Gelas. Kalau Di- Habib Enggak. kayak gitu. Dia Habib. Oh Dia Habib. Habib. Habib itu Habib. Iya. Dia punya level aja 28 tuh. 29. 29 ha. Hmm. Bun, memang beda kultur sama kulturnya beda Bun. Kalau Jawa, Haris! Sunda, memang Cepat, senang-senang cepat. bercanda-bercanda gitu kalau dakwah kayak gitu tuh. Bercanda-bercanda mereka tuh. Beda sama Tapi orang memang Sunda. gitu. Tanya Temon. Ya apakah janda itu sebuah apa objek untuk dibercandai? Apa siapa yang bercanda? Enggak ada yang bercandain janda, enggak ada. Enggak percaya. Enggak, kadang-kadang mereka itu loh, kadang-kadang ada cowok, bukan hanya Habib ya, cowok Bukan bercanda. bercanda itu janda. Ya ini lagi kan David lagi bosan aku ah. Lu tadi di sana tuh sama gue David mau ngapain di sini ngikutin? Iya kagak beres-beres udahlah ngomongin itu lagi tuh lah. David juga butuh Kemana? Kemana kau tadi David? Pergi kau. butuh Room kering. Room sebelah disiksa sama blender sama selebes ya kan sama Bangton lari ke sini. Tadi dia di sini, kabur dia. Iya kabur ke sana. Mak, sekarang kabur ke sini. Ya setrika. Ini lebih David, parah. monitor. Ya shalom, selamat pagi. Masih Belum tutup. buka, belum buka. Dan Andrea masih tutup. Kok kemana kau tadi di sini kok tiba-tiba hilang kau? Rupanya ke room itu kau nengok nenek-nenek itu kau. Nggak percaya si David ini tadi Mak bilang dia pengen membuktikan mungkin ya kan? Ya David. Apa bikin temanya Mon? Ah malas lah sama si David yang lain aja lah. Ada Bang Dalas lah. Nggak beres-beres mak. Kayak ngomong David sama kok nggak kresek. mau orang ini mah Covid. Kau Ada kau ilmunya. kenapa kau? Kayak ngomong sama kresek mak. Aku dan Bapak adalah satu, aku dan Bapak adalah satu, gitu aja terus tadi juga. Waktu Di Yesus tempat- ditampar tentara Romawi, apakah Bapak ditampar? Beda, ya sampai Di kamar. jawabnya kedagingan. 3 ya. Pak ini Bapak apa Yesus Bapak. Roh Kudus juga Bapak. Apa? Dan Bapak juga Bapak ya. Jadi Tuhannya ada berapa? 3. Tapi tetap Esa. Gitu. Iya gitu, barusan gitu diulang-ulang. Ditanya arti Esa apa? Teri katanya. Makin ngelantur. Teri itu 3. Capek. Bisa bahasa Indonesia lah. Ya oke kita merujuk ke KBBI. Jadi KBBI itu Esa itu adalah satu tunggal yang tidak terbagi gitu. Oh tidak, kalau di Alkitab tidak seperti itu. Nah dia pakai bahasa apa sih itu?
Nggak tahu lah. Alkitab diterjemahin sama siapa nggak tahu, sama Jadi pendeta nggak mungkin. salah kalau itu tuh memperbodoh manusia, itu nggak salah kalau aku bilang. Karena gena-gena dia pakai bahasa Indonesia, kaidah bahasa Indonesia dilanggar, nggak dipakai sama dia. Memang Bible-nya sendiri dilawan loh. Kata-kata itu jelas cetowelo-welo itu dilawan sama dia sendiri. Itu kata itu sudah jelas ada, suruh baca dari perikop nggak akan hilang itu kata-kata itu dibaca. Ini tidak punya standar kebenaran kayak kita. Kalau kita kan standar kebenaran. Mau nanya sama aku, mau nanya sama kakak Nora, mau Delas, mau teman apa kakak Mama Rini, kebenaran itu ada cuma satu. Cuman bahasanya aja yang susunan kalimat berbeda tentang poligami misalnya. Poligami adalah bla 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 bla, sama intinya. Tapi kalau mereka coba kau perhatikan, tak apa-apa lah. Jadi karena menyelamatkan mereka sendiri, itu nggak ada standar kebenaran, nggak ada. Kayak gitu, Pit, kok masih mempertahankan? Udahlah, jangan membohongi diri itu. Hidupkan nalar. Manusia itu pasti terganggu kalau sesuatu yang tidak masuk akal, pasti terganggu. Aslinya seperti itu. Cuma aja kau takut. Enggak, maksudnya enggak masuk akal apa? Tentang apa enggak masuk? Masuk akal itu. Kita ngomong 3 kau lari 1, kita ngomong 1 kau lari ke 3. Bingung kita jadinya ini. Justru semakin enggak masuk akal, Semakin bangga ya, semakin bangga. artinya Anda Ini, yakin Pit, itu Pit. adalah Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu tidak sia-sia ya. Kalau kau berpikir Tuhan itu tidak bisa dipikirkan, oh itu berarti Allah Tuhan itu menciptakan otak itu sia-sia. Padahal bukan Tuhan begitu, itu menciptakan otak itu untuk berpikir, untuk agar bisa mengenal Dia yang ya betul, menciptakannya. tapi terbatas. terbatas. Kalau manusia kan Dia memang terbatas. terbatas. Segala sesuatu itu disesuaikan. Tuhan itu maha tahu. Tuhan Iya, tahu makanya. daya pikir manusia ini seberapa. Tuhan tahu. Iya, Tuhan makanya. tahu manusia ini cara mengenalnya dia tuh gimana. Tuhan tahu. Bukan berarti harus mengimani tidak berpikir gitu. Lo kata siapa kami tidak berpikir? Dengar, manusia ini makhluk konsep berpikir. Tunggal itu yang paling rumit. Bagaimana mungkin kita tidak berpikir? Pit, manusia ini makhluk berpikir. Jadi sebelum mengimani sesuatu itu dipikir dulu. Ini layak nggak untuk diimani gitu. Itu bini Kalian kan berbeda. tapi Kalau kalian kan terbalik gitu. Imani dulu. Justru Imani dulu pokoknya. Pikiran itu belakangan gitu. Seolah-olah kalian tuh takut betul untuk berpikir. lo udah kata siapa kami Mungkin kalian merasa berdosa kalau berpikir gitu. jangan berpikiran naif lah. Kata siapa kami? Justru kalau tidak berpikir itu naif. Kau jangan pakai kata-kata naif. Justru kalian yang naif. Begini Fit ya, Tidak memakai nalar itu naif. Albert Einstein itu pernah bilang ya, dia kan orang yang pintar, kamu tidak mungkin lebih pintar daripada dia. Dia bilang Tuhan itu tidak mungkin bermain dadu, artinya Tuhan itu tidak mungkin main teka-teki, nggak mungkin. Segala sesuatu diciptakan dengan ilmu, harus bisa dijelaskan, tidak ada misteri, tidak ada misteri, apalagi ketuhanan nggak mungkin misteri, bahaya kalau misteri. Nanti kalau kalau agama sifatnya misteri, ketika kita di akhirat nanti salah, kita semua akan protes. Ya Tuhan, kamu memberikan sebuah misteri kepada kita, kamu tidak memberikan penjelasan gitu loh. Nggak boleh segala sesuatu. Kamu siapa sih? Dia harus jelaskan. Tunggal, Betul, tidak ada Boleh yang saya tanggapi? Ya, betul, tidak ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan ya Bang Jelas ya. Kalau ini tidak Iya, nggak boleh. Tuhan berarti tidak sedang bermain tidak adil. dadu. Tidak. Berarti Tuhan itu tidak adil ya kan? Dia memberikan suatu pertanyaan tapi tidak ada jawaban. Betul Jangan kan? jangan monolog, biar saya tanggapi dulu. Janganlah. Ya. Jadi gini loh, apakah kami tidak bisa menjelaskan tentang konsep Tritunggal? Bisa, kami bisa pakai macam-macam analogi untuk menjelaskan itu. Tapi Yang kau pakai. sebentar. Pertanyaan sederhana, sebentar. Kalau kau bisa jelaskan pertanyaan sederhana. Ketika Yesus itu disiksa oleh tentara Romawi, apakah Bapa di surga itu disiksa di sana? Itu aja jelaskan. Loh sahabat, saya tanggapi dulu yang tadi. Kenapa kami mengatakan Allah Tritunggal? harus segala sesuatu itu harus ada jawabannya. Jangan kau skip. Loh, Harus. Contoh kami ya. Kalian tanya apa saja itu pasti ada jawabannya. Misal Fit ya, misal nih ya. Ada.
Kalau misalnya Belajar terbukti untuk bahwa mengerti dong. Jangan mau menang sendiri. sebentar, saya sebentar lagi. Saya bukan apologet. Saya cuma bilang aja satu ya. Kalau terbukti misalnya Yesus itu menikah, misalnya nih, terbukti Yesus itu menikah, apakah ketika dia Saya berhubungan keluar dari badan Kristen. dan Saya keluar orgasme dari itu, Hah? Loh, kalau terbukti Yesus menikah, saya keluar dari Kristen. Memang Nah, itu bagus tuh, bagus. permasalahannya lu mau menerima apa Makanya saya tidak? tantang. Udah ada banyak Buktikan fakta Yesus dibuka pernah sama Nandar dan lain-lain. Udah Karena banyak. kamu bisa bayangkan kan kalau dia menikah berarti dia berhubungan badan dan dia Ya, wah, ini bukan itu Tuhan, tapi orgasme, Anda harus wah, itu buktikan. kan gitu. Ya makanya itu harus dibuktikan. Coba buktikan dengan apa coba? Tidak bisa kalian buktikan itu. Yesus Ada loh. Nanti sebentar ya, sebentar. Tunjukkan, ayo. Kalau aku sih bukan apolog ya, nanti tanya-tanya ini. Buktikan dia sebagai Tuhan juga nggak mampu kan? Sama aja halnya seperti itu. Kenapa tidak terganggu buat kamu ketika Tuhan kamu digebukin oleh ciptaannya sendiri di apa itu kan yang disiksakan Bapak gitu loh, ngerti nggak? Bapak itu disiksa. Loh, makanya kalian itu udah paham dengan iman Kristen gitu loh. Udah Nah, kalau udah jawabannya iman ya itu udah masalahnya. nggak usah diskusi. Makanya paham dulu. Kalau tidak percaya percaya aja udah. Pedal Tidak jepit paham, kalau berani imani menyimpulkan. sebagai Tuhan tuh jadi Tuhan dia. Itu tuh kalau berdasarkan iman ya kan. Sekarang begini ya. Jika saya saja mau berkorban buat anak saya, mengorbankan nyawa saya buat anak saya, kenapa Tuhan yang Maha Kasih itu ndak bisa? Nah, Gimana? berkorban untuk apa Tuhan? Kok Tuhan Tuhan itu Maha Kasih ndak? Tuhan itu Maha Kasih ndak? Tuhan kok yang berkorban? Padahal dia Loh, sudah Tuhan yang menciptakan berkorban. segala Kasih yang paling besar itu, ketika orang mengorbankan nyawanya Doang untuk yang kalian saudara. gembar-gemborkan Itu padahal kasih yang paling besar. apa? Penjajah Oke. itu lebih banyak dari kalian. Iya, ada kasih yang Sekarang paling gini, besar. Oke, jangan standar ganda ya, jangan standar ganda. Setiap orang tua rela mengorbankan buat anaknya, sama halnya dengan Yesus yang melakukan itu. Berarti sama orang tua sama Yesus. Loh enggak, justru kasihnya Yesus itu lebih besar. Usah ngobrol sama kresek. Loh, Begini Fit. Anda nggak bisa diskusi, Anda nggak mau dengarkan jawaban masalahnya, gitu loh. Oke, Fit, aku paham maksud kamu, tapi ada yang jauh lebih kasih daripada mengorbankan anaknya tunggal. Bagaimana kalau Ada nggak ya? Sebentar. Anda tahu ya? Bagaimana kalau Tuhan yang Maha Pengasih itu mengampuni manusia hanya cukup kalian bertobatlah. Cukup buat aku kalian bertobatlah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi gitu. Itu kan Loh, lebih Tuhan Maha nggak Kasih bisa. daripada dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal yang dikasih. Itu kan sadis. Oh, yang Anda lupa itu, Tuhan bukan hanya Maha Kasih, tapi Dia juga Maha Adil. Artinya apa? Dia tidak bisa mengabaikan hukumnya. Dia tidak bisa melepaskan seorang pelanggar hukum dari hukuman. Dengan ada Itu tidak adil yang berbuat si A yang nebus si B. Itu tidak adil, Fit. itu kalau Tuhan adil, Tuhan Fit. itu tidak adil. Tidak adil, Fit. Gimana? Kok gimana Adil dengan orang adil? lain. Yesus tidak buat apa-apa. Sabar. Kamu berzina yang tersiksa saya ke Yesus. Itu nggak adil, Fit. Loh, Yesus itu siapa? Yesus itu Allah sendiri kok. Ya. Ngapain dia menyiksa dirinya sendiri, Fit? Aduh, bener-bener doesn't make Loh, tadi sense, saya, bener-bener. tadi saya sudah katakan, ya kalau saya saja yang kasihnya terbatas ini bisa berkorban nyawa untuk anak saya. Loh, kenapa Tuhan yang Maha Kasih, yang kasihnya Kenapa tidak manusia terbatas lebih tidak bisa gampang berkorban? memaafkan daripada Tuhan? Gimana Tuhan salahnya? tak bisa memaafkan. Dia menyatakan bahwa Dia itu Maha Kasih. Mau saja Bagaimana kalau tidak perlu ada korban? Itu kan lebih Maha Kasih. Nggak perlu korban-korbanan, Fit. Cukup Loh, aku Anda- bertobat ya Tuhan, gitu kan? Aku mengampuni, aku bersalah, aku berdosa, aku Loh, mengakui kasih yang dosa. paling besar itu apa sih? Kasih yang paling besar apa? Coba. Kasih yang paling besar apa? Coba sebutkan. Kasih yang terbesar itu ketika Anda mengorbankan nyawa Anda untuk sesama Anda, itu paling besar. Tidak ada kasih yang lebih paling besar. besar, sendirilah. kasih yang paling besar Sendiri membunuh kira-kira Tuhan. mau berkorban untuk orang lain. Untuk nyawaku lah. Mau nggak kok? Loh, justru Tuhan kami itu menyatakan bahwa Dia adalah Maha Kasih. Loh, sekarang saya tanya, Tuhannya Islam itu katanya Maha Kasih. Mana buktinya? Tidak ada buktinya. Maha kasihnya Tuhan Loh, kami Tuhan adalah kami itu ketika paling- Bentar, kamu Bang, berdosa, bentar, Bang. kamu cukup bertobat. Dia mengatakan, aku adalah Sang Maha Kasih. Dia Buktinya kami membuktikan. maha kasih. Betul. Buktinya Allah kami maha kasih itu apa ya? Kalian masih bisa hidup meskipun kalian tidak memujanya, tidak pernah mengenalnya. Kalian tetap diberi rezeki banyak, segala sesuatu kalian diberikan kekayaan juga ada. Meski kalian tidak
mungkin masuk apa surga ya kan? Surga kalian tuh di dunia diberikan sama Allah. Karena kalian tidak mendapatkan di akhirat. Itu keadilan Kita Allah. bisa nggak kita diskusinya pakai data lah. Kalau hanya kata-kata saya juga bisa berkata-kata dong. Tuh Bisa David. saja juga mengatakan. Tapi pakai data lah yuk. Jadikan saya moderator, Mak. Enak kalau kita pakai data. Jadi jangan argumen kosong doang. Saya juga Udah, bisa membuat udah. satu argumen kosong. Iya, jadi debat. Boleh bunda. Oke, jadi kita diskusi itu agak enak. Besarkan saya saja, Mak, nggak apa-apa. Kena tombak lah. Jadi begini, Bang. Iya. Besarkan saya saja. Kena tombak. Gini Nora. Saya jujur. Tadi dia bilang gini. Saya dengarkan. Saya dengarkan, Mak. Tunjukkan siapa, tunjukkan kalau Yesus itu nikah. Kalau nikah aku mualaf, katanya. Mampus lah kau, David. Enggak, begini, Mak. David. Nah, ya. Bukan, begini, Mak. Ngapain nunjukkan Yesus nikah? Kalau nikah dia mualaf. Enggak. Begini, kita Nggak secara usah ya. logika aja ya. Nggak usah. Oke. Secara logika, enggak secara logika saja. Banyak datanya. Yesus memanggil perempuan di dalam Yohanes 2 itu merujuk kepada istrinya. Ada itu. Tapi gini, mereka apa terima original? Enggak. Mereka enggak terima original. Mereka ada buku tafsir. Maria Magdalena itu siapa itu? Maria Magdalena itu. Itu Ayo. katanya Maria Magdalena adalah seorang perempuan pesundal, padahal bukan pesundal itu si Maria Magdalena. Kalau jangan aslinya ya, kau, kalau David. kitab apanya. David. Nah, jadi begini, izin sedikit ya, Mak ya. Jadi begini, David. Silakan. Saya di sini tidak mau kita berdiskusi adu teka karena ini masih pagi. Saya menghargai narasi atau statement dari kamu asalkan itu berdata. Makanya saya juga tidak mau merujuk kepada Yesus nikah. Karena apa? Bagaimanapun kalian menentang itu. Nah, sekarang begini. Kita konsep ketuhanan dulu. Konsep Tritunggal. Keselamatan Nah, aja, ini keselamatan. Keselamatan lah, Enggak, keselamatan. tunggu dulu. Karena kamu bilang, kita konsep ketuhanan dulu. Karena kalau konsep ketuhanan selalu dihindari karena memang tidak ada penjabarannya itu. Makanya tadi ada saudara Kristen kalian yang selalu ngotot bahwa hadis itu, Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Hadis itu adalah ya bla 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 bla. Nah, ini makanya mau saya jelaskan. Saya jelaskan apa? Al-Quran itu firman Allah. Hadis itu penjabaran dari isi Al-Quran. Makanya saya buatkan satu contoh. Ada nggak sholat wajib 5 waktu di dalam Al-Quran? Ada. Nah, terus gerakan-gerakan Al-Quran yang ruku, yang sujud, duduk. Kenapa begitu? Karena pewahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, otomatis Nabi Muhammad ketika mengerjakannya tidak mungkin ditaruh di dalam Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu adalah firman Allah. Koneksi buruk, putus-putus ya. Udah, oke. Jadi begini, konsep ketuhanan Tritunggal. Ini bertentangan dengan konsep ketuhanan di denom JO atau oneness. JO tidak pernah ada konsep Tritunggal. Sementara Tungtung ada. Karismatik ada konsep ketuhanannya Tritunggal. Nah, di antara kalian saja, di antara sesama di antara Kristen aja yang berbeda denom itu saling. Jelaskan Al-Hijr 5. Pakai bahasa Arab dulu kau baru bisa kau jelaskan ya. Di antara Kristen saja itu masih saling bertabrakan. Jesus only mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah manusia. Sehingga ketika dia disalibkan, yang disalibkan bukan manusianya, tapi memang Bapa itu sendiri. Sementara Tungtung mengatakan Yesus itu adalah manusia. Dia roh dari Allah. Nah ini, kalian yang beda denom satu agama saja masih begini. Menjelaskan konsep ketuhanan. Nah, kita ayo, David kan Tungtung, Tritunggal. Konsep Tritunggal ini dari mana penjabarannya? Ayo, kita sertakan data. Saya pengen tahu. Karena penjabaran Tritunggal tidak ada di dalam Bible kamu. Kalau kamu mengatakan baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu bukan konsep ketuhanan. Bukan konsep ketuhanan itu. Ya, bukan konsep ketuhanan. Nah, Waalaikumsalam. Nah, sekarang David, coba kamu jelaskan konsep Tritunggal ini. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus juga adalah Allah. Coba,
itu penjabarannya itu dari mana? Buktikan dengan apanya? Sumbernya dari mana? Biar kita buka. Kalau dia berupa link, saya buka linknya. Kalau dia berupa kitab, saya minta kamu bacakan kitabnya. Silakan. David, buka mic-nya. Oke, jadi konsep Tritunggal itu sebentar ya. Nge-live dulu deh, nyari Google. David. Mon, kau jangan bicara temon, putus-putus jadi nggak enak. Yang naik Kristen ya, saya minta yang naik Kristen. Saya rasa Islam sudah cukup, biar kita di sini diskusi. Saya mohon kepada saudara Kristen, diskusinya kita pakai data. Saya mohon juga kepada saudara Kristen, kita diskusinya ini bergantian. Saya akan membiarkan kalian bernarasi, tetapi sesuai data. Tunjukkan datanya dulu, baru dijelaskan. Bukan dijelaskan dulu, baru cuma camin mencari datanya. Saya tidak perlu seperti itu. Bagi saudara-saudara muslim yang di bawah, saya minta tap-tap layarnya. Kalau ada love orange-nya, silakan diisi dulu biar kita tidak rungkat. Oke, saya ini kayak apa ya? Kayak ada di radio ya? Atau apa tuh? Gimana tuh? Kan? Kabur. Kabur dia, kabur. Nora Bang jadi Delas. komentator sepak bola Nora. Itulah Bang Delas dengan si Dini dari tadi bertanya-tanya kan. Saya cukup satu pertanyaan. Leo, selamat siang. Mana si David tadi? Saya sudah bilang, saya cukup satu pertanyaan. Bukan, Ma, jangan itu, jangan. Enggak, saya enggak kick. Enggak ada moderator kick. Ma, ini apa? Ganti judulnya, Ma. Ganti judulnya, taruh aja di atas saya, Ma. Kristen ajaran sesat kah? Tanda tanya, Ma. Saya mau itu. Apa, Ma? Hah? Mau lihat? Nggak ada orang yang open cam, Mang. Cuman Mama yang open cam di sini, Mang. Penasaran dia wajah-wajah. Nggak ada yang open. Sini nak, sini. Sini tengok sini. Anak saya kadang bilang, Mak, ini kok nggak ada mereka yang buka kamera kayak Mama. Ya begitulah, Nak. Bilang, Dek, baru bangun tidur tante Dek. Tak mungkin buka cam. Ini open cam nih, opung. Nah, tuh. Tuoknya, bukan tulangnya. Aku kan nggak mau buka kamera. Oh, tulang, oke tulang. Ini tulangnya nih, udah ompong tulangnya. Nih. Iyalah, kan Marito. Iya. Cepat. Kalau tulang tuh apa, Kak? Kayak om gitu lah tulang. Saudara. Nah, kayak ini Abang Nauli ini kan Margaritonang, saya Boru Aritonang. Berarti anak saya manggil Bang Nauli ini tulang, artinya paman. Saya punya saudara laki-laki, mau kakak, mau adik. Kalau dia yang bernama laki-laki, itu tulangnya. Kalau ke cewek nan tulang. Kalau istrinya Bang Nauli, baru dipanggil anak saya nan tulang. Kalau kayak sama temon ketulangan berarti itu. Lain. Iya, ketulangan. Leku. Ketulangan. Boru. Nah, Baca doa, Nak. Kalau ke Kadini Baca doanya udah. dale, kalau Dini dale. Perkenalan dia. Pembasmi mau naik. Oma. Oke. Tadi mau. Halo, selamat pagi. Selamat pagi semuanya, Bang. Selamat pagi. Tuh, Bang, bisa ditanggapi temanya, silakan Kanora.
Kristen ya bang? Kristen. Silakan bang. Kristen ajaran sesat itu tanda tanya ya bang? Iya. Sesat. Oke. Ya. Di mana sesatnya Kristen di mana? Oke. Coba kamu satu tunjukkan di mana orang Islam masuk surga. Kalau memang Islam itu adalah penyelamat. Coba. Oke. Tunjukkan Kalau ayat di Al-Qur'an di mana orang Islam masuk surga. Ayo. ya oke. Kalau Anda mengatakan Kristen aduh. sesat, di mana orang Islam masuk surga? Coba. Bang, abang bertanya gitu loh, ya. Abang bertanya seolah-olah abang itu apa? Jadi satu-satu kita. Tunjukkan sama saya satu ayat di mana kalian di dalam surga. Nabi Muhammad kalian aja betul. Nabi Muhammad kami belum ada di surga. Karena surga itu nanti setelah adanya hari penghakiman. Tapi Muhammad bukan Nabi. Semua Nabi 24 masuk surga kecuali Muhammad. Mati diracun. Iya, oke. Tunjukkan sama saya. Tunjukkan sama saya. Tunjukkan sama saya. Tunjukkan sama saya. Kenabian diturunkan hanya kepada orang punya kualitas lah Saya kau. malu sama Di mana orang Islam? Saya malu. Kita tundamu sama saya, Reo. Pakai data kita. pakai data. Udah tua, kau udah tua. Santai aja lah, santai. Sabar bunda. Kita kan bertanya, apakah ajaran sesat? Jelaskan, baru nanti counter gitu. Jelaskan dulu. Temon, kau jangan bicara lah, putus-putus kau loh. Temon putus-putus, jadi kayak apa udah pakai surga. Kenapa kayak gitu model Islam? Begitulah dia ajaran Muhammad. Oke, saya Kalau minta kau punya di mana Yesus ada di kemampuan, surga. ayo Datanya. debat. Di mana datanya? Siapa yang paling pintar? Siapa yang di paling mana pintar data? kalau Islam di sini? Ayo, main Di sama mana? saya, ayo. Di mana datanya Yesus di surga, Bang? Saya pengen tahu. Kenapa? Jelaskan pertanyaan. Ya datanya. Ya, datanya Yesus di surga di mana? Oke, buka sekarang. Kisah Rasul 1 ayat 11. Kisah para Kisah Rasul Rasul 1 ayat 11. Yesus terangkat ke surga. Kau tunjukkan data di mana Muhammad Ya di surga. Ya? sebentar. Saya tunjukkan dulu, saya baca lah. Iya. Yo, Kisah Rasul 1 ayat 11. Baca. Oke. Pembasmi, Biar orang boleh sabar ya, pelan-pelan ya, pembasmi ya. Masih pagi Sabar, nih, santai. Sabar, Kalian suka santai ya. menghujat kalian. Santai, Allah SBT-mu suruh kalian untuk bagaimana Taurat, Zabur, Nanti Injil. kuturunkan Kalian kamu menjelekkan kamu Injil. diam. Ku campak. Tinggal 500 Silakan buka. 1. Kisah Rasul 1 ayat 11. Iya. Tunjukkan. Udah diam dulu. Tunjukkan Muhammad di mana masuk surga setelah lainnya. Allah Kalau tidak Nabi Muhammad Nabi palsu. Kalau nggak di Macam surga. mana mau jawab, kau nggak bisa diam beluap. Diam kau dulu. Udah bego. Kau buka sekarang botol. Dikasih dalil nggak berani kau baca. Minta dalil dikasih dalil nggak berani baca. Baca itu. Yesus terangkat ke surga itu. Allah, Diam kau, diamlah kau kilat biar ke rumah Bapak dibaca. Oke. Jam lebaran stroke. OPG katanya dia bilang Yesus terangkat ke surga ya. Kisah Rasul 1:11. Baca itu sobat. Supaya bertobat kau. Sama dengan Markus 16 nomor 19 Udah ya. kau coba Kisah Rasul 1. Kau kan 16, butuh ya. Yesus naik. Ha. Janganlah nunjukkan binatangmu di sini. Wahai Bani Kunarion. Kan ini. Wahai Bani Kunarion. Sebentar. Oke. Aduh, si Dini, kenapa lah buka mute Dini? Oh, sorry. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, Rasul 1 ayat 11. angkatlah. Inilah. Udah dengar ini dulu. Islam. Lihat. Terangkanlah Islam ia ke bertanya surga. di mana Ini Yesus. kan katanya ke surga. Terangkanlah ia ke surga. Beginilah Ya kan? model Islam. Minta ayat Terangkanlah. Yesus terangkat, dikasih ayat, dibuka ayat lain. Ini model Iya, Islam terangkat. berkualitas. Tunjukkan Muhammad di surga, hei. Muhammad itu Terangkat dia ke Nabi surga. mulai sembah, tukang cabul itu.
Suka nih kayak anak Anjing kecil. memang. Bocil itu. Campakkan aja lah, Nor. Pening kali kak nengok ya. Saya megang perangkat loh, Mak. Moderator yang lain Kau pernah kemana? jadi bayi. Ya, kau nggak usah menghujat. Saya Bukan kau aja punya cowok. heran. Udah Ya. biar mah tengok. Enggak, moderator Bukan yang kau lain aja yang gimana? punya cowok. Saya megang ini, saya megang itu. Diam dulu lah dulu, Eri. Udah, silakan. Saya tunjukkan sama dia Yesus kalian di mana. Yesus kalian malahan di neraka. Sesudah Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Lalu duduk di mana? Di pangkuan Bapa. Sebelah kanan Bapa katanya kan. Ini terangkat ke sorga. Kita balik dulu ke original. Nah, originalnya surga itu apa? Kau jangan hanya bani terjemahan binatang. Tengok nih originalnya anjing. apa? Binatang, lihat ini. Kok binatang? Kau lihat ini ya. Nah, kau lihat ini. Surga ini merujuk kepada siapa? Binatang. Nah, ini kepada siapa, Bin? Uranus. Uranus itu apa artinya? Langit. Uranus itu langit. Ya, bukan paradiso. Ya, langit. Bukan paradiso. Tuhan kamu itu di langit. Buat malu aja kau. Ternyata Tuhan kau di langit. Kau gembur-gemburkan lah. Dasar kau binatang kau. Saya tunjukkan nanti. Tuhan kau ternyata ada di neraka loh. Ngeri kali. Jangan sama saya. Kalau mau diskusi bagus-bagus. Kau bilang cabul. Yang cabul itu siapa? Bunda Maria menurut kitab Talmud itu berzina dengan tentara Romawi loh. Ibunya Tuhan kok seorang penjina. Iya, Sebentar selamat dulu pagi, Bang, pagi. orang ngomong. Iya. Kenapa Kristen masuk ke sini nggak ada adab ya? Kan aku bilang Orang kalau ngomong Bang, diam dulu Bang. ya elah. Gitu loh. Kok kalau bertamu ke rumah orang apa langsung ngerocos kau? Kan aku bilang selamat pagi, Mbak. Orang lagi ngomong, kau diam dulu. Ya udah tinggal jawab sama kumala yang lain. Gantian. Kan sama kumala yang lain. Ya kalau gitu pergi ke komala yang lain. Saya di sini moderator, berhak saya untuk kikau. Kalau mau ngomong dipisahkan dulu baru ngomong. Masuk ke rumah orang nyerocos. Disiram Saya air panas. tunjukkan originalnya. Mengatakan Yesus nggak di surga, tetapi langit. Surga itu paradiso, bukan uranion. Kau ngerti nggak bahasa Yunani? Enggak Nora, kami bani terjemahan, makanya kami kucluk. Ya kucluk kayak begitu, gitu loh. Saya tunjukkan lagi. Jangan kasih ciuman terus Bang, cuman kudusnya. Kan dikirim terus ciuman kudusku. Sebentar ya. Saya tunjukkan ini ya. Aduh. Ini dari sumbernya dari Katolik ya. Aduh, saya tidak mau bacakan sebenarnya. Pada malam kematiannya, Yesus digantung dan 40 hari sebelumnya diumumkan bahwa Yesus akan dirajam, dilempari batu hingga mati karena ia telah melakukan sihir dan telah membujuk orang untuk melakukan kemusyrikan. Dia adalah seorang pemikat dan oleh karena itu janganlah kalian mengasihaninya ataupun memaafkan kelakuannya. Di Sanhedrin 43a, Yesus ada di dalam neraka, direbus dalam kotoran tinja panas, di Gitin 57a. Waduh, kena tombak lagi. Ya Allah. Mak, kalau yang ini bagus gak, Mak? Normal gak? Hah? Kalau Itu yang ini? Bunda Nora rungkat lagi. Iya, kena tambak lagi. Innalillahi. Setelah berpulangnya satu akun lagi, ya kan? Dalam waktu 1 jam 2. 1 jam 2 ekor. Oten main tombak aja nih Oten. Aduh.
Penjajah banget deh. Mana udah dikasih ciuman kudus lagi ya kan? Ma, yang ini belum jadi moderator mas ini mak. Biar bisa nge-kick Oten nih. Nggak terima dia, iya nggak terima. Kenapa dikeluarkan di band? Di ini bang ditombak sama Oten bang. Ya Oten ini kenapa ya senangnya nombak-nombak. Kalau mau diskusi baik-baik, sopan, jangan menghujat. Bentar ya, jangan dulu naikin dulu yang lain ya. Nanti kalau Kanora udah naik, baru naikin yang lain. Ini kebanyakan muslimnya. Ada yang mau jadi Kristen dulu nggak? Hajar saya. Oh, jangan. Gampang kok kalau jadi Oten jawabannya cuman firman, kedagingan, imani saja, kayak gitu aja. Ayo sambil ditap-tap ya. Di follow juga yang di atas. Tuh kalau yang ini normal, kenapa yang satunya lagi nggak normal ya sinyalnya? Astaga. Tap, mak kena repot. Tap di bawah yang banyak, kena repot mak udah 2 kali. Tap ya yang di bawah. Tap banyak, kena repot. Ajaran kasih tapi main tombak-tombak aja. Iya, makanya jadi kasihan. Ngeri kali soalnya langsung dari penonton 90 ke 600 itu kan langsung datang tentara Romawi ya kan. Ini yang request kayaknya banyakannya muslim ya. Cuman ya naikin kapan? Tadi Otennya bilang KPR berapa temen, KPR 1 seberapa? Lu nggak tahu tadi saya nggak nyimak. Tapi tadi Kanora tuh bawa Sahenrin 4A itu tuh. Saya tahu itu wis. Teman-teman muslim, 2 slot ini untuk Nggak terima kau kebenaran ya. Iya, nggak terima. Panas Bang Agam. 2 slot ini untuk teman-teman Kristen. Jadi yang Ya, panggil aja Otennya. Ya bentar. Ya, ini cari Oten. Nanti penuh. Teman-teman, saya mau tanya satu hal nih. Apakah Halo? Nah, apakah Maria ibunya Yesus dengan Maria Magdalena itu orang yang sama atau berbeda? Beda. Oke, terima kasih. Apakah sedang buat akun lagi? Itu Bang Jero disalam dulu tuh. Assalamualaikum Bang Jero. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bapak saya. San dan Kim monitor. Ya, siap. Morning. Ya. Ya, saya Karisteng. Oh, Kristen. Ya, siap. Silakan. Satu lagi Kristen, silakan naik ke atas. Kali ini Kurangin dulu dia. Bentar dulu. Enggak, Kalau memang naik- 2 slot kita sediakan untuk Kristen, Bang. Bentar dulu kalau naik semua nanti Kanora gimana? Oh iya deh, belum ya. Ya nanti kalau itu Nora mau naik Kalau Nora naik, aku aja turun karena aku nggak bisa ngomong kalau ada dia. Apa itu? Bang Jero. Banyak lagi. Bang Jero jangan terlalu merendahkan diri Bang Jero. Enggak, gua aja turun. Enggak, gua aja. Gua aja turun, ada aktivitas soalnya. Enggak, gua cuma Mau kemana, tanya Pak? tadi. Enggak. Mau kemana Bang Jeru? Silakan itu dengan Sam Kim Cinta Solawat. Mak masih dapat lapor, belum bisa cakap. Silakan Cinta Solawat. Mak mute dulu Bang ya. Jeru. Sarapan noten. Yang ada aja, yang ada. Kalau nggak ada turun dulu biar diganti yang lain. Udah banyak kan kena repot ini. Kalau nggak mau diskusi turun dulu. Bang San. Siap. Kristen kah? Karisteng. Kristen apa bang? Ya, Karisteng. Oteng. Siapa sebenarnya yang mati di tiang salib Bang? Ini masih ada keraguan Bang.
Enggak, ini dulu yang judulnya itu loh, Kristen ajaran sesat. Tolong di quote ayat Bible-nya yang mengajarkan tentang kesesatan. Diambilkan satu ayat yang mengajarkan sesat. Yang sesat. Oke. Oke, Bang. Menurut Matius, dan itu ada perkataan Yesus, Matius 5 nomor 17 sampai 19, Yesus mengajarkan ke seluruh Bani Israel untuk tunduk dan taat kepada hukum Taurat. Itu perkataan Matius Yesus. apa? Tapi Saya baca. Matius Saya lihat dulu, 5. Matius ayat 1 ya. Matius 5 17 sampai 19. 5, 17, 19. Pagi, salam. Saya baca ya. Ya. Yesus dan hukum. Kena peringatan. Ini, bentar, aku mau nanya. Itu kan iblis, yang menyesatkan iblis kan Allah. Sebentar bang, gantian kita bang, gantian berkelar dulu ini bang. Aku juga sebentar aku mau nanya ini sama kalian. Aduh. Kan yang menyesatkan iblis kan Allah. Kerbau betina kau diam dulu, ini kan lagi sama Ini mau stay di tema itu apa? Ini dasar kalau diskusi begini lompat sana sini aja. Itu saudara Kristen bang yang ngomong tadi bang. Ya lanjut bang. Iya. Lanjut. Harusnya juga ada di atas itu, harus clear itu. Ini temanya, judulnya itu. Mau di framing terus ajaranmu sesat. Sankip itu temanya tanda tanya. Iya. Ya makanya bang ini mau baca ayatnya dulu tadi yang saya tampilkan, Matius 5 data nomor 17 sampai 19. Biar ganti temanya gitu, biar sah bahwasanya Kristen itu tidak ajaran sesat. Ada narasumber Kristen gitu loh. Silakan bang. Nak tombak dia. Ya Allah, Kristen pun nak tombak. Mungkin ditombak saudaranya sendiri mungkin tuh. Enggak lah, nggak mungkin. Lompat dia nggak ya? Lompat sendiri atau jaringannya? Sudah silakan itu ditanggapi temanya. Apakah Kristen ajaran sesat atau tidak? Kanora monitor udah kembali lagi. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Holi, Muslim apa Kristen? Assalamualaikum Bang, selamat pagi. Holi, buka suaranya. Berat gini Komal Masa Allah. Kak, efeknya lihat itu. Memang pagi-pagi ya Allah. Astagfirullah. Lagi nelpon kayaknya. Astagfirullah. Oh mungkin kayak gitu caranya biar gak kena tombak ya. Astaga. Ada aja pagi-pagi ya Allah. Dia kakak udah kesal itu kan, Nora udah ditombak 2 kali ya kan. Udah menggiling ya kan. Stres okay. Bang Holi selamat pagi. Assalamualaikum, Muslim apa Kristen Bang? Ya Bang, izin diturunkan dulu di bawah ya Bang ya. Ayo bantu di tap-tap ya, dikencengin tap-tapnya, ini berat komalnya ya Allah. Oke, Miska, kabur. Aduh. Dia tebu Oten pun kena tombak. Oten kena tombak. Ini Komal, Mak, ini Komal udah kayak medan tempur aja, bahaya banget ini Komal. Ngeri ini Komalnya. Dua Oten kena tombak 2. Si Wage nggak usah lah, malas nggak ada datanya si Wage. Emak sama Nora 2 kan, Islam kan, Oten pun 2. Ya adil Oten ya. Pejuang berguguran di Komal ini. Ini Komalnya horor. Komal horor, hati-hati ya. Komal horor. Yang di bawah tap banyak-banyak. Gawat Komal.
Tap ya yang di bawah. Bantu kami ya, bantu kami. Tap yang banyak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tap ya, tap terus yang di bawah ya. Kacau ini, kacau Komal. Bantu kami ya, tap yang banyak. Makasih, tap terus. Udah gila kalian ya, gila. Gara-gara ke band pada gila. So, nanti ya diskusi ya, sabar ya, Komal panas. Nanti Ben. Slow dulu, slow. Komal yang selalu makan korbannya ini deh, pusing deh. Komal satu-satu yang pernah kena ban massal ya kan. satu Komal kena ban. Udah mak, nggak usah ketawa mak, jelek mak, ketawa mak. Janganlah jelek aku diriku sendiri. Apa masalah? Jelek-jelek milik pribadi gitu ya Bu ya. Iya, betul tuh. Ini anak durhaka ini sebalup satu. Gak perlu lagi. Menang dia, dapat koin dia, menang, diam dia. Gak ada uangnya, mak, minta koin, mak. Bising deh satu TikTok ini. Baru apa? Jangan naikkan dulu Oten, slow dulu, biar dulu Komalnya tenang dulu ya. Ya, dinginkan dulu. Ya, biar dingin. Pendinginan. Ah, semuanya open cam, cokis dulu biar TikToknya ini. Mak udah 2 kali nih. Hah? Udah 2 kali tuh. Udah 2 kali mak kena repot tuh. Tuh kan ditahan-tahan tuh mau siber tuh. Ya barusan juga teman kan sama kena peringatan. Iya kan? Udah pada luka parah nih. Sudah. Luka parah. Nora yang parah lagi. Nora tewas 2. Parah kita parah ini udah. Kalau enggak mak udah jatuh nih mak tadi kok enggak tuh tahan cyber tuh. Wah, Bang Temo sebentar lagi tewas. Teman kan tenang juga. Parah. Tuh kalau yang ini aman sinyalnya, mantap. Kalau pakai itu nggak sialan kali ya. Kenapa bisa beda gitu ya, Mon? Nah itu makanya teman nanyain kemarin tuh. Kau perhatiin yang sering kali jatuh tuh yang mana? Bukan soal jatuhnya, sinyal. Ada masalah di handphonenya mungkin Kang Temon. Iya udah diutak-atik Bang. Kadang suaramu kayak robot yang itu. Dinginkan dulu lah Komalnya, santai. Masa Ya nanti itu kan ada Oten tuh mau naik apa ini. Sabar Oten ya, slow. Makanya dari tadi ku bilang kalian ya, Oten ya. Yang ini yang enak pagi-pagi udah cari gado Oten kadang ini. Slow. Tengok Nora mukanya udah. Iya udah stres. Kan Nora udah stres nih. Udah stres gara-gara tuh kan. Merepet nanti bentar lagi. Teman, diam kau teman. Dia dapat ciuman kudus saya ngamuk. Udah jangan cium aku kata. Iya, gara-gara akunnya tumbang, ada yang ngasih gift pun dimarahin ya kan. Orang lain kalau dikasih gift tuh bilang makasih jazakallah, ini ngapain kau? Kirim aku cium, ngapain? Kagak usah. Yang ngasih gift terkejut. Hah? Kenapa ini? Baru kali ini katanya ada yang dikasih gift malah dimarahin ya kan? Dia takut kalau aku cemburu. Ini si Iwage sama si Jumaida Al-Hijir diskusi dari Nabi Adam sampai kiamat Al-Hijir aja otak
Al-Hijr Ya, aja. habis itu maksudnya Enggak, di Al-Hijr itu ada apa ya? Bentar kita lihat dulu. Itu yang di Markus. Tep ya, tep terus kata ya, keluarganya, biar Yesus bisa sudah kita naik, gila. biar bisa kita naikkan Oten ya. Tep terus saudaraku. Orang Bantu jadi kami dia ya. kalau nggak salah di Al-Hijr tuh orang kafir bilang Nabi Muhammad gila itu kalau nggak salah. Ya memang kafir kayak gitu. Ya, di Iyalah. Markus juga dikatakan Yesus Yesus juga dibilang gila, disangka gila sama juga. Nah, tapi gobloknya Oten tuh ya kan Bang bilangnya tuh katanya Nabi Muhammad gila Bibir katanya. kau tuh Nor. Kalau Bibir nggak goblok kan Oten. Ya Allah, amin amin. Ya Allah. Ya Allah. Enggak, halisnya tuh udah kayak lambang Nike. Itu yang bikin gak kuat tuh. Gak bisa ke band dia loh, wong kayak gitu. Nggak bisa. Nggak mau, TikTok nggak mau. TikTok pun bilang kagak usah lah itu menggila. Ini Down syndrome katanya, ini orang Down syndrome gitu. Gak kenal TikTok sama dia. Tuh lihat. Allah. Islam is talking about Isa al-Masih must spread him. Hah? Sprint bet? Apa sih? Bodoh kali kau. Roh Kudus, Al-KTP Koncil, Langgat Iwage, sabar ya, sabar. Si Sabar, Jumaidah, tetap terus yang di bawah ya, tep, biar bisa kita naikkan hotelnya, tep ya, biar kuat ini. normal. Kata si Jumaidah, saya murtad karena Maryam 71. Banyak yang mualaf gara-gara Amsal, bodoh. Marilah kita memuaskan diri sampai pagi, suamiku sedang perjalanan. Mantap, karena suamiku sedang tidak ada di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Ia membawa Bang Cinta Sholawat juara 1 lomba pembacaan Amsal. Dapat 1 juta, tapi kabur menghilang selama 3 hari waktu udah dapat hadiah tuh Iya, padahal dia ketemu tuh mama ya kan. Gak ada, dia diem aja dia. Dasar gak durhaka. Nggak ditraktir makan bakso ya Bu? Aku semalam lewat sana Mak Marindal Mak. Ngasih tahu Aku aja semalam enggak lewat Marindal kok, Mak. Bang Nauli. Macet. Jangankan dia bilang ngasih tahu. Macet Mak, kali aku Mak datang Marindal gitu semalam Mak. enggak. Lah, banyak alasan kau. Banyak alasan kau. Jangankan ngajak makan bakso sama maknya Bang Nauli, bilang aja enggak kok. Ih, parah ini anak ini. Kita selawat. Itu sedikit cerita lah ya sebelum hotel dikasih kesempatan naik. Silakan Bang, silakan. Ya, Bang. Kita belum boleh Ya, naikkan jadi- Bang. Nanti 100.000 baru kita naikkan Bang. Silakan Bang. Alhamdulillah. Jadi dulu kan saya tinggal di Simangaraja tuh di Gang Sahata. Jadi kalau praktik kerja ke Seabul. Nah dari daerah karena Marindal itu ada 2 teman naik sepeda tuh ke Seabul, sama juga saya naik sepeda juga kan. Nah suatu hari pulang praktik itu kan udah hampir 8:30 tuh. Si Udin nih yang pulang ke sana tabrakan naik sepeda berdua sama temannya kan, terus si Udin ini meninggal. Nah, seminggu kemudian pas pulang praktik lagi, temannya ini udah sendiri, nggak ada temannya lagi, rantai sepedanya copot di Marindal itu. Apa kuburan apa yang ada di sana tuh, yang di Amplas itu ada pekuburan di situ kan. Yang mana Bang kuburan Marindal? Di Amplas ada pinggir jalan tuh kuburan. Nah begitu Iya, Marindal Bang, Marindal. Iya, Marindal begitu kuburan. Oh, Amplas kuburan Muslim lah. Iya, Ampas jadi mana ada? waktu Marindal lah. waktu rantai sepedanya copot, dia lagi betulin karena udah agak gelap kan susah. Nah si Udin datang bantu. Kamu kenapa katanya? Ini rantai sepeda aku copot Din katanya. Aku bantulah ya masangnya ya katanya. Begitu si Udin ikut bantu, udah selesai, temannya ini ngeliat si Udin. Kamu kenapa Din katanya? Emang kenapa? Kenapa matamu dikasih kapas, hidungmu, telingamu katanya?
kau lupa ya aku seminggu yang lalu meninggal. Langsung pingsan temannya itu. Jadi si Udin nih kangen si Udin ini sama temannya yang lagi kesusahan. Dia datang temannya yang malah pingsan. Kuburan itu bang, yang abang cerita itu, ini Marendal ini depan itu, karena rumahku ada satu di Pila Gading itu bang, di Marendalnya. Itu iya. dulu waktu aku masih tinggal di Pila bang, asik dibongkar orang aja itu mayatnya. Itu sama anak perempuan. Iya kuburan itu. Di sana kan gelap itu, masih banyak pohon-pohon. Itu kan kuburan yang bisa tembus ke STM kan bang? Iya, ya pohon. Mahoni yang di tanah Belanda. Iya. Ya Ri, ya. Depan jalan itu. Itu bukan Amplas itu, Sidorejo. Amplas itu. Itu Marindal lah, Marindal itu. Iya, Sidorejo Marindal. Ngambil tali pocong ya kali mak ya? Nggak tahu lah, entah untuk apa orang itu. Yang jelas kalau mak keluar dari Pila ini dulu kan mak kerja, jadi hari-hari kan keluar kan, lewat dari jalan besar itu. Rame aja di situ. Nah nanti mak tanya, ada apa? Mayat kak dibongkar. Sering kali Bang Nauli di situ kuburan itu. Kayak mana apanya? Itu bu ditunggingkannya di luar kuburan, mayatnya itu bang, tertungging di depan makamnya itu. Masya Allah. Itu mungkin orang buat mau Itulah dia. berpersyaratan ilmu hitam mungkin ya. Itulah nggak ngerti aku bang, tapi ada aja itu. Sering kali itu kuburan paling sering dibongkar. Nah makanya waktu mendiang ayah kami meninggal kan di situ juga kuburannya. Dijaga sama abangku. Jangan sampai dibongkar orang ya. Jaga bang. Iya. Jaga sama abangku seminggu karena Medan itu memang aneh-aneh karena kata orang itu bang, itu sampai 3 hari orang mau mayatnya. Oh hari keempat enggak lagi. Enggak lagi, makanya dijaga sama abangku sampai seminggu mendiang ayah kami dulu. Jadi kalau udah habis maghrib, abangku ke kuburan tidur sana dia. Bawa tikar di depan kuburan ayahku. Lampu dia. Mau ngambil mayat ada mak? Kegep orang tuh mau bongkar-bongkar tuh ada. Mak. Banyak kok. Mak bilang sampai ayam mak dijaga kuburannya. Mak. Ini si Iwage naikin jangan ini lihat udah kelaparan ya. Penghujat dia itu. Iya. Paling Cinta nanya. Sholawat. Mau nggak itu sama Iwage? Mau nggak sama Iwage? Sama Wahyu ngapain? Nggak ada itu, nggak bisa deh itu. Itu mukanya juga tuh. Punya kewarasan bang. Orang kalau mau diskusi nggak. Itu mukanya kayak udah beres makan dedak kan. Iya loh. Kayak begini. Ya kan. Percaya kalian dari mulut dia bodoh kalau ada yang percaya. Udah ganti makanannya sekarang, bukan dedak lagi. Talas gatel. David mau nggak? David mau. Satu, Ma, kalau orang gila jangan diasong-asongin ke kita lah, Ma. Bagus-bagus kita diskusi sama Kresek daripada kita diskusi sama si Iwake. Udah sama milih-milih kali kalau nggak ada oten semua kalian ajar. Banyak oten milih-milih kali kalian berluap. Iya. Sekarang agak apa ya? Agak sombong ya. Agak sombong lah. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Lana. Iyalah harus naik kelas lah, mana gak digaji lagi. Mas Lanange, selamat pagi. Lanange. Monitor Bang Lanange. Wah, turun. Pak yang menegur kurang halus gimana suaraku? Jangankan mau diskusi sama kalian, dengar suara kalian udah takut dia. Halus apa ketemuan menegurnya kemon? Dah sabar. Enggak paham. Tadi tuh sinyal normal ya kan, datang oten sinyal teman langsung merah. Kenapa ya? Nih kalau ngobrol gini kan kita lancar nih, datang oten langsung sinyal teman langsung merah.
Udah pakai wifi, udah pakai data, bingung harus pakai apa. Masa harus pakai satelit? Double gitu. KTP monitor. Ya, assalamualaikum, selamat pagi bang. Ya, waalaikumsalam. Pagi bang. Oh muslim bang. Ya, saya dulu mualaf bang. Oh mualaf, masya Allah. Ya, cuman setengah hari, mon. Panggil setengah hari. Maksudnya? Ya cuma 6 jam aja dia mualafnya, habis itu murtad lagi. Oh gitu. Iya kan? Serius? Siapa yang bilang gitu bang? Ditanya. Aku yang bilang. Hah? Aku yang bilang. Abang saksi saya sholat di masjid. Abang lebih dari Allah ya? Abang lebih tahu dari Allah atau Allah lebih tahu dari abang? Ya, ngapain kau permainkan agama? Hah? Cuma modal apa kau? Mau cari apa? Mau cari koin? Diturunkan biar dia gini ya. Jangan turunkan. Bukan ini yang turunkan. Mau cari koin kau? Bukan teman juga, teman kan nurunin. Nora kayaknya. Enggak, Nora. Cuma nyari koin kau di sini. Belum moderator. Pura-pura kau mualaf. Naikin lagi deh, naikin lagi. Gak ada lagi dia, entah kemana. Ada nih, ada. Oh dia Jangan main. diturunkan. Iya jangan diturunkan, nggak apa-apa. Bang. Halo. Ya halo Inilah bang. makanya Gimana, saya Bang? nggak mau. Kan kayak karena kalian kayak gini kan lagi di tengah belum saya mau ngomong apa-apa udah kau menghujat orang bagaimana kalian ini nggak usah ya udah nggak usah tadi malam saya masih masuk di Bang Juma tahu kau lihat tadi malam saya masuk di Bang Juma nggak iya ada kau nanya kan iya saya bertanya nggak ada apa-apa di Bang Juma kok ayo iya dijawab salahnya dijawab. Terus di mana salahnya? Assalamualaikum, saudaraku Al-KTP. Dia nggak ada menghujat Bang Juma. Kenapa kalian yang ini ya aneh ya kalian ini? Saya tadi lihat Mbak Nora, makanya saya masuk. Saya mau nanya, bukan kau. Lah, ya bebas lah. Baca salawat Bebas dong. Bukan, yang saya tanya kenapa diserang pribadi Bang. Tanya dulu Bang, kenapa Bang Al-KTP begini? Kalau orang yang mau membimbing mualaf itu bukan kayak gitu Bang. Kau bukan mualaf lagi. Yang bilang bukan mualaf siapa? Di mana kau mualafnya? Hah? Dari awal aja kami tahu siapa orang benar-benar top mualaf. Kami tahu orangnya siapa, paham kami. Bukan satu dua orang yang kami mualafkan. Hah? Kami tahu gerak-gerikmu tahu kami. Kok gerak-gerik? Aduh, kenapa kamu? Ya buktinya kau minum ini kali ya? Buktinya? ya buktinya apa coba? Hah? Buktinya kau tinggalkan lagi Islam kan? Terbukti kok jelas. Gak usah kau open kamera, nggak laku sama aku. Di mana saya tinggalkan Islam? Bang, tolong buktikan, tunjukkan kata-kata saya tinggalkan Islam, coba. Bang, halo. Loh, coba buktikan di mana saya bilang saya sudah tidak mualaf lagi. Di mana Bang? Kau masuk ke room Oten, kau jelek-jelekkan Islam di sana kan? Apa kata-kata saya Bang? Aduh, udah. Ya Om, Bang, sebutkan dong. banyak yang lihat abang kayak gitu, Bang Al-KTP, ya kan? Kau tanya aja Bang Andi, kau tanya Bang Andi. Saya akan bertanya sama mereka. Tidak ada salahnya Gong, bebas dong saya Bang. Siapa yang mengikat saya Bang? Saya harus gak boleh bertanya, kan saya habis dari Katolik. Wajar lah. Orang baru mualaf itu wajar Bang, harus pelajari Bang. Kau bilang apa tadi? Wajar, kau bilang apa tadi sama aku? Beginilah ajaran Islam kau bilang kan? Kau bilang apa? Saya belum selesai ngomong, kau motong, kau hujat orang. Ya kau kan bilang tadi sama aku. Sabar dulu Erik. Beginilah ajaran Islam kau bilang kan? Sebentar dulu Erik. Saya naik di sini karena saya lihat Mbak Nora. Tahu nggak? Bukan kamu. Kenapa kamu yang saya sih? Siapa ini? Saya baru masuk. Di Bang Juma kenapa kau nggak ngomong? Ayo. Sebentar dulu. Ya Bang Al-KTP. Apa aku ngomong sama kau sama orang munafik? Bang Al-KTP ini Muslim.
Sebentar dulu. Kau bilang munafik, ya Allah, ya Rabbi. Nanti kau yang gak selamat, saya doakan ya. Kalau saya masih sholat, demi Allah, demi Rasulullah, kau gak selamat ya. Bang KTP, jangan begitu. Kau dengar doa Udah Allah, bang, ya. bang KTP udah. Demi Allah, Nangis kau. demi Rasulullah. Nangis kau, nangis. Aduh, Nangis. jangan aku lah. Di mute. Nangis. Bukan nangis bang, supaya Allah dengar kau nanti, kau akan dijamah Nggak bang. perlu Doa belajar saya ini. bang, orang Nggak malam. perlu. Allah itu Namanya maha dia mendengar. nama kalau ada Iya, pun maha kesalahan. mendengar, itulah saya bilang. Allah yang tahu, saya berdoa, saya sholat, saya udu. Tapi jangan Nanti jangan waktu saya udu, saya doakan kau bang. Nyumpah-nyumpah Siapa kau. Tadi kau bilang apa? Tadi kau bilang apa barusan? Beginilah ajaran Islam kan? Iya, kau yang saya ngomong. Oknumnya Muslim kau, bukan Islam kau. Sebentar dulu. Wih, Islam itu rahmatan lil alamin, kau tahu. Rahmat untuk alam semesta, sebentar kata dulu. Bang Juma. Kau Bang jangan kau KTP. merusak Bang Juma punya nama. Bang Kau KTP, merusak Bang sebentar izin. Izin dong bang. Kau Saya merusak ngomong kau, lagi. nama Bang Juma kau. Ya sebentar dulu bang. Erik, lu mute juga lah Erik. Kalian ini sabarlah dulu. Dibilang sabar dulu. Ada yang mau sabar, kayak emak-emak yang di apa aja kalian di pasar terpisah sana. Iya, kok mama laki-laki pula yang ribut, harusnya emak-emak gitu loh. Nah, Sementara awak baru peci-pecian bilang, ya kan baru senang-senang. iya, baru Pula yang peci-pecian begaduh bilang. Lu sudah lah goyang parkoy aku, goyang India, tari tiang, ya kan, goyang apa? Kalian ini sabar lah dulu. Dengan muka aku yang ala kadarnya tadi bilang. Iya, sekarang Bang Al-KTP ya, silakan Bang Al-KTP. Tadi mau ngomong apa, Bang? Abang kan seorang muslim ya, udah muslim alhamdulillah ya. Bang Al-KTP, silakan Bang. Kanora. Jujur ya, saya masuk ini karena saya lihat Kanora. Ya. Bukan sama orang yang tadi ya. Karena tadi sebelumnya Kanora kan open camp. Tadi malam 2 saya masuk di Bang Juma tuh karena ada Bang Juma. Jadi bukan karena orang yang nggak jelas yang merusak nama itu sudah bagus ya, sudah menyadarkan banyak orang sini ya. Ngemis di Komal Hotel ini kau lagi pun lihat. ngemis kau. Saya ngemis apa bang? Saya berdiam di rumah saya bang. Saya kurang apa bang? Saya ada mobil bang. Apa yang kau mau ngemis saya? Kau bukan Udah, iya Bang ngemis Al-KTP ya, udah Bang. Udah. Saya punya pekerjaan jalan kolek. Saya punya mobil. Tahu apa kau? Udahlah. Kau ngemis kau bilang maunya. Kau kira kau kondisi apa kau tuh? Udahlah. Erik, Erik lu Kau mau duit berapa Erik? Saya transfer kau hari ini. Kau mau duit berapa? Udah Bang Al-KTP sudahlah Bang. Apa yang saya ngemis dari kau? Apa yang kau kasih saya? Astagfirullahaladzim. Aku perlu gopek bang, perlu gopek. Mau sepak, aku mau sepak. Dah pusing aku. Dari tadi aku bilang diam dia cakap. Saya nggak setuju kali juga sama si Erik. Aku malas lah, aku turun lah. Geli kali aku kadang nengok si Erik ini. Balik. Kenapa Nora turun kok Nora? Udah kalau mau turun aja. Tak ada yang larang sini. Mau turun enggak. Mau ngomong boleh. Silakan. Ya kok diam dulu lah. Orang suruh kau diam, orang lagi ngomong sama dia. Kok ada hargai juga kau? Heran aku. Saya lagi ngomong sama dia. Kok hargailah juga. Setidaknya kok nggak hargai dia, ya hargai aku lah. Heran aku. Saya pengen tahu aja apa mau dia gitu loh. Kok kenapa sih Erik? Dia yang ngomong sama aku, kau yang ngomong lagi. Sabar. Ribut aku sama kau kan gak enak. Itulah kalau laki-laki kadang kayak perempuan juga mulut. Udah si Al ini pun dari tadi dibilang udah nggak mau bawa Bang Juma. Nggak boleh gitu Al. Kalau urusan kau dengan si Erik, urusan kau dengan si Erik aja, nggak usah bawa Bang Juma. Saya nggak ada urusan sama Mas Erik bang.
Kak, saya baru Iya, naik kau diserang jangan sama bawa-bawa- dia. Jangan bawa-bawa Bang Juma. Belum ada juga saya di kabar sini. kata-kata, belum ada saya Walaupun tadi assalamualaikum pun malah sudah nengok diserang. Tenang Bang Al, kalau memang kamu benar kan nanti bisa dibuktikan gitu. Yang Mama maksud di sini, host maksud jangan kau bawa-bawa orang lain gitu loh. Nah, silakan. Saya menceritakan kalau saya masuk Iya, di room silakan yang lain, ngomong. tidak ada yang kayak begini, gitu loh. Wajar Maksudnya? dong. Ya bahasanya bang, izin tata Komal bahasanya muslim bang itu kan harusnya perbaiki. baik. Iya. Gitu loh bang. Iya, Kayak Bang Juma tuh loh tadi malam. Iya Kalau bang. saudaraku Izin angkat bang TP, Al. dia tetap ramah gitu loh. Astagfirullah, Bang Al. Tapi tata bahasanya Bang Al juga harus diperbaiki. Jangan kalian. Kalau kalian kan saya juga diam di Kalau sini, Bang. diserbu abang, siapa yang nggak marah bang? Baru naik langsung diserbu gitu kata-kata kasar. Udah, Siapa Iya. pun orang pasti akan Cabut marah. kau. Turun kau, turun setan. Dari tadi kau udah aku bilang udah nggak mau cakap kau. Setan kau. Kau pula banyak-banyak cakap di Komal ini. Aku bilang dari tadi udah. Kau bobok pula Bang Juma. Apa urusan Bang Juma di sini? Setan kau. Baru santai-santai udah panas lagi. Aduh. Capek aku melarang ya bang, udah aku mute, udah bukanya lagi, aku mute, dibukanya lagi, merepet lagi. Nggak maksudnya gini, dia kalau berurusan sama Erik aja, jangan kayak gini kok bikin malu Bang Juma, Komal apa ini, kalian ini Komal Islam kayak gini. Loh, kalau kau cari aja Komal lain sana kau cari Komal sana. Kalau Orang nggak tahu apa-apa kok kau rembet-rembetkan ke semuanya. Kalau dia Komal apa ini. kalau dia Kayak udah ngomong bagus sekali akhlak kau. kalau dia ngomong kalian ya berarti termasuk kita yang diam-diam ini juga lah. Apa urusannya? Udah kita sapa dulu nih. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Yang. Bang Yang monitor. Yang Wensi. Oke. Yuk naikkan lagi yuk. Siapa yang duluan? Kau yang duluan. Urusan kau sama si Erik kok bawa ke Komal ini. Macam dah hebat kali kau. Transfer gaya kali kau. Ginjal kau sini ku beli. Langkam pula kau di sini. Kalau dua-duanya dijual saya satu mau bu. Udah aku bilang udah diam. Apa ini Komal Muslim kayak gini bikin malu Bang Juma? Apa kami bikin malu Bang Juma? Ngapain rupanya kami di sini? Kalau Erik lah, kau yang nuduh kau, kok kami pula. Biasa aja kau ngomong. Habis sabar buatnya, udah di mute, udah dibilang udah si Nora tadi lagi cakap udah mak bilang. Cakap juga, kalau mulut perempuan kau buat. Kau pikir anggar-anggar hebat kau laku di sini? Nggak laku kau sama aku mau sehebat manapun. Hantu kau. Kau hidup hebat, setan. Nah ini aja mak si Wage mak bal-balin mak. Oten soalnya. Tetap ya kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari Oten nih. Salah satunya si Iwage. Ya apa Iwage? Kau mau dimakan Iwage? Silakan gue gak ikut-ikutan ya Iwage ya. Silakan udah Nora. Mama Moja silakan untuk dibal-balin ini ada Iwage. Kenapa ribut-ribut pagi-pagi? Karena Yesus dikutuk. Oh iya. Iya. Emang Yesus terkutuk. Ya udah dadah dibawa aja ya kan kau babu gue ya dibawa aja beliin kopi dulu nanti baru naik lagi makasih Wage. Yo next Oten lain. Jadi tes celup juga tes Iwage. Nggak disuruh beli kopi dulu lah ya bang ya kan. Oh iya. Nurut dia kalau disuruh beli kopi kayak gitu. Yang itu ya kopi susu sama itu ya. Oh ya lupa uangnya belum ya ini uangnya ya 25 ya. Silakan Iwage. Nah silakan sana beli kopi dulu lupa tadi uangnya belum ketinggalan. Dapat 5 gelas tuh. Naikin yoga bang yoga mana bang yoga naik bang yoga yang mualaf. Yoga mualaf kali ya. Mana Iya yoga Simanjuntak. Awas adu domba versi terbaru. Nah. Oh iya ya. Naik Bang Yoga.
Privat. KTP baru punya mobil. Oh, jangan. Udah ya, yang udah. Apalagi si Iwage, ya nanti dikasih buruhnya udah sana beli dulu kopi. Lama kali. Sini lagi ya kan. Gak ada mainan nih, teman. Jadi mainin si Iwage aja. Ayo Oten yang mau naik. Yoga berondong. Aduh. Tolonglah yang typing ya, jangan ini. Ih, ngapain lagi si Iwage kesini? Bad mood jadinya ya kan. Setan kali udah enak. Enak orang. Udah enak orang mau cari Oten, bad mood mak jadinya gara-gara 200 setan sebiji ini. Nah, mak lihat mak nyerocos mak si Iwage mak. Seruput dulu kopinya mak. Makasih Iwage. Tapi aku bilangnya udah aku bilang udah di mute udah si Nora ngomong udah nggak mau udah Bukan, begini loh, Mak. transferan. Mak, sebentar dulu, Mak. KTP itu kan sekarang begini, ada beberapa mualaf itu yang lagi ditelusuri. Jadi kalau selagi masih dia bilang dia masih Islam, maksud aku tuh si Erik sabar dulu. Saya ngomong sama dia, tapi dia ikut ngerocos saja. Itu yang saya nggak suka kadang si Erik ini. Apa kali, gimana lah ya, sakit kepalaku kadang nengok si Erik itu. Udah aku bilang sabar dulu. Dia kan mau ngomong sama saya si KTP. Apa yang mau dia sampaikan? Penasaran aku. BTW alis agak dirubah lah Nor, alis Gak bisa lagi Ma. Ini satu naik ke atas gara-gara sudah naik ke atas si Yesus. Nah yang satu saya ini si Paulus masih di bawah. Udah kayak lambang Nike ya kan Mak? Iya, kok bisa tinggi kali gitu, sebelah pula itu sebelah. Entahlah. Jadi begini ya, nanti si KTP ada beberapa juga mualaf itu lagi kami selidiki. Jadi sabar dulu, kita lihat dulu ya. Jangan langsung diserang. Kita nggak tahu entah taktik dia apa ya kan, gitu. Ya biasa aja. Nanti sampaikan sama si Erik Mak, saya minta maaf. Tapi kalau bisa dia jangan lawan saya. Ya nanti maaf. Enggak, maksudnya gini loh Nor. Nanti ditebarnya kemana-mana. Tengok tuh Komal ini Bang Juma gini-gini. Jadinya nggak enak kita kan. Karena nggak ada urusan Bang Juma. Nah itu yang tadi saya omongkan. Iya itu tadi saya mau omongkan. Tapi kan si Erik tadi langsung masuk. Ujungnya langsung krisu. Rucu. Salah dong. Ruko. Iya Bang Watercat, kita selidiki dulu ya. Saya tadi baru teleponan dengan ayang bebekku. Dia bilang, Ayang itu alismu kenapa nggak bisa diapain? Nggak bisa yang harus kau yang hapuskan sedikit yang. Terus pembagian hidung kok kemana sayang? Itu digeprek kemarin waktu kau pijak-pijak aku dengan keledaimu. Aku bilang. Ya kita sapa dulu ya, izin Kak. Assalamualaikum, selamat pagi Roh Kudus, Paulino, Agus. Selamat siang. Oh ya sebentar Abang Kristen ya. Saya mau jelasin, saya boleh berbicara. Ya bentar ya Bang ya, Abang Kristen. Ya udah Bang Paulino, Muslim apa Kristen? Bang Paulino. Iya. Abang Muslim apa Kristen? Saya Kristen. Oke, Bang AGS, Muslim apa Kristen? Kristen. Oke, ada yang mau ditanggapi dari teman Kanora mau langsung? Lawan 3. Boleh saya Sebentar lah Bang. Izinkan dia berbicara, nggak apa-apa. Oh iya sih. Paulino dengan Bang Aksal, tunggu dulu ya. Saya mau jelasin masalah itu ketuhanan. Saya mau jelasin gitu ketuhanan bisa. Satu-satu, yang mana dulu? Iya, Siro Dini. Tadi kan tadi bilang Siro. Banyak yang salah mengerti masalah itu begini. Saya mau jelasin masalah ketuhanan.
arti dalam Tuhan tiga itu kadang-kadang orang salah mengerti. Orang bilang Tuhan tiga. Jadi saya mau jelasin, Tuhan itu satu, tapi dia bisa menjadi tiga di saat dia dibutuhkan. Bapa memerintahkan Yesus untuk dengar dulu, jangan begitulah matanya. Aduh, saya serius ini. Lanjut. Dengar dulu. Kaget aku. Apa salahku? Aku kaget. Saya mau jelasin. Kalian seharusnya hargai pendapat orang lain dulu, beriakan ngomong, jangan tutup-tutup kayak gitu. Takut dia mata itu tadi. Apa Diam sih dulu, kau? dengerin Paulino? dulu. Kamu yang diam dulu dengar Yesus itu, Yesus itu diperintahkan oleh Bapa kan? Yesus diperintahkan oleh Bapa untuk menciptakan semua ini kan, alam semesta ini, ya kan? Diciptakan semua alam semesta ini. Nah, dan Roh Kudus. Saya begini, banyak orang yang salah mengerti kan, banyak orang yang salah paham dengan begitu. Dibilang katanya Tuhan ini tiga, tidak begitu. Saya kasih ibaratkan ini. Saya kasih ibaratkan begini. Bang Roh. Dulu, saya serius berbicara. Seandainya Bu Nora punya beca. Saya tanya, beca rodanya berapa? Beca rodanya berapa? Berapa rodanya beca? Saya tanya. Aku jawab. Bingung kan? Beca saya rodanya. Berapa rodanya beca? 3. Berapa? 3. Yang bawa kan tidak mungkin 3 orang kan? 1 kan? Oke. Begitu. Suka kau lah. Begitu pengertiannya. Kan suka Tuhan. Ya, begitu kan? Suka Tuhan. Ya. Iya, begitu kan? Oke. Jadi rodanya sekarang yang satu. Yang bersatu ini Allah. Yang Sama kau. Bapak kan? Ya, Nah, jadi bisa sebentar. Ya. Jelasin dulu Ibu, baru giliran Ibu. Jadi Kau terlalu panjang jelasinnya, sakit kepalaku. Gak usah kau panjang lah. Udah itu. Di saat Bapak Saya tidak perlu panjang-panjang. Biar saya tanggapin. Saya tanggapin ya. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria itu siapa? Bapak apa Yesus? Gimana Bu? Bapak apa Yesus? Bapak dan Yesus itu sama, mereka satu. Oh, jadi waktu Yesus dilahirkan, Bapak ikut juga lahir. Tidak begitu Ibu, aduh Ibu tidak mengerti. Kan? Jadi bagaimana? Beca. Saya Ibu juga mengerti bingung. Makanya Ibu tadi saya tadi malam masuk di Bang Loading, Bang Dalbo, mereka paham itu. Saya tadi, jadi saya ibaratkan beca kan rodanya 3, yang bawa Saya satu. Tidak mungkin yang bawa 3. Sebentar. Iya. Sebentar dulu yoga Dek ya, sebentar dulu yoga saya. Parkirkan dulu becaknya, jangan kau bawa-bawa. Sekarang ku tanya, aku dan Bapak adalah satu, betul? Iya. Betul? Terus, iya. Nah, satu apa mereka? Mereka, Ibu dengar dulu. Aduh. Jadi begini, Bapak, Yesus, Roh Kudus itu mereka satu, tapi bisa menjadi kalau Bapak itu Maha Kuasa. Satu apa mereka? Satu apa? Satu hakikat, satu semua di dalam nama Bapak, semua Bapak nama Bapak. Oke, saya tanya. Gimana? Saya tanya, Yesus dilahirkan hakikatnya sebagai apa? Begini, masalah Satu kelahiran hakikat. Yesus sejelasannya, Ibu paham sejelasannya. Satu hakikat, Satu betul. hakikat, 3 pribadi. Sekarang saya tanya, Yesus hakikatnya apa? Iya, dia itu kan, dengar dulu, saya jelasin. Memang tumpul nih. Saya jelasin dulu. Kan udah dibilang tadi. Dia tanya sendiri terus dia Dia lahir Bunda Maria. Oke, kau diam dulu Roh Kudus. Saya tanya sama si Paulino yang lebih pintar. Yesus dilahirkan Bunda Maria hakikatnya apa? Hakikat sebagai dia adalah Bapa, Roh. Oke, coba kau baca Dengan Lukas satu pribadi ya 1:31. Yesus. Lukas 1:31. Kau tahu nggak arti hakikat? Aku tanya dulu sebentar. Hakikat itu artinya apa, Dek? Hakikat apa artinya? Iya, hakikat ialah ia satu. Assalamualaikum Kak Nora, assalamualaikum Bang Bos. Waalaikum adikku saya. Hakikat artinya apa? Hakikat artinya apa? Saya jelasin. Kau diam dulu, gue jelasin apa? Nanti aja gue jelasin.
Kutanya kau, Paulino, ya kan? Hakikat itu apa artinya? Kapan saya berbicara? Hakikat itu, ya dengar nggak? Dengar nggak? Hakikat apa? Ya kalau dalam Bible itu dapat diartikan sebagai nilai dan martabat manusia atau sifat-sifat Allah atau panggilan Allah. Ngerti nggak? Hah? PBI, hakikat apa artinya? Wih, ternyata ada orang botol. Saya pikir kau dari Iya, tadi kamu- ketawa-ketawa, kau menunjukkan kepintaran kau. Ternyata kebotolan kau. Coba kamu lihat itu beda listening kalau di KBBI. Dengar, Dini. Hakikat Berapa? itu artinya Hakikat itu intisari. Dasar intisari itu hakikat. Sekarang ku tanya sama kau. Kau Itu hakikat kamu harus apa? tanya pandangan hakikat itu ada apa dulu, hakikat Allah, hakikat gereja, hakikat dosa banyak. Kamu harus Bukan tanya hakikat Rizky, dosa, seperti apa? Tompel. Saya tanya, hakikat itu artinya apa? Mulut kamu aja yang besar. Sebentar kalau aku tanya pasti kamu nggak akan bisa jawab. Aku yakin. Kamu akan framing. Apa sih ini? Kamu ngeributin Manusia kita. apa ini? Iya. Saya berbicara, saya saja. Ini aku udah jawab. Ini hakikat kan bercerita dalam tunjukkan Alkitab. datanya. Mana? Ini Kau hakikat bisa open dalam cam, apa tunjukkan. dulu? Ya, tunjukkan. Loh, arti hakikat. Bahasa Indonesia hakikat itu apa? Bungok kali nih orang. Oh, Kan ini bercerita soal ini kan kedengaran nggak? Kamu yang goblok. Ini kan bercerita hakikat dalam kitab atau dalam ajaran. Kamu bilang arti Bungok kali. bahasa Kau Indonesia. dengarkan dulu. Hakikat bahasa Indonesianya apa? Itu maksud saya. Oh, Paham nggak hakikat sih kau? bahasa hakikat bahasa Indonesianya. Apa? Apa? Hakikat bahasa Indonesianya. Tunggu, aku mikir dulu. Kok mikir? Kau carilah datanya, Dek. Jangan kau mikir, karena pikiranmu nggak ada. Soalnya tadi kan bercerita soal kitab. Kamu beloknya di bahasa Indonesia. Dengar dulu, Dek, ya. Dengar. Kita tahu hakikat itu apa artinya. Makanya dikatakan kalau kau itu hakikatnya adalah manusia. Kucing ini hakikatnya binatang. Gak ada manusia dia itu, bukan manusia itu. Mampus kau. Nah, sekarang Yesus di dalam, kau diam dulu, Roh Kudus. Roh Kardus, diam dulu. Ya Di dalam soalnya kalau Lukas 1, hakikat. Dengar dulu. Lukas 1, dengarkan dulu. Loh, kok Dengarkan. tadi bilang dalam bahasa Indonesia, ini sudah di Lukas. Goblok. Tadi disuruh dalam bahasa Indonesia. Sekarang ini mau tanya dalam Alkitab. Tolong, kau silakan. Ampun Tuhan. Kenapa lah dan manusia sebotol ini ya? Hakikat itu artinya intisari. Waalaikumsalam. Intisari, dasar. Aduh. Hakikat itu ada beberapa sifat. Ya, bersifat universal, bersifat dinamis, bersifat variasi, manusiawi, bersifat konvensional, arbiter, bersifat produktif. Ya, contoh poin-poin situ. Ada nilai-nilai situ sebagai sarana pemersatu. Itu kalau bahasa dalam artikulasi bahasa Indonesia. Sekarang Coba kamu kau framing bisa baca ke kan, Dek? Nah, sekarang kau baca dulu. Hakikat adalah, coba baca. ya hakikat. Kamu ini hakikat dalam bahasa apa? Dalam arti apa? Kamu ini belok-belok. Ini bahasa Indonesianya loh, Dek. Ya Allah. Iya, hakikat kalau bahasa Indonesianya adalah komunikasi, maksudnya dengan interaksi, belajar dan bekerja sama. Jangan pakai pengetahuan yang terbatas. Hakikat kau bilang itu pula artinya. Gimana kau ini? Aduh. Baca dulu hakikat ini. Iya. Apa artinya? Apa nih hakikat? Baca dulu. Ya intisari. Intisari, dasar atau kenyataan. Nah, contoh ini ya. Ini sudah dibuatkan contohnya. Nah, dengar contoh dulu. hakikat Dengar manusia dulu. yaitu Kamu yang salah pertanyaan tadi, kamu yang salah. Pertanyaan kamu yang salah tadi. Terus kamu tunjukkan data yang hakikat lain. Makanya itu hakikat sekarang itu. aku tanya. Kamu pertanyaan Lukas kamu yang 1. goblok tadi. Saya kalau kena benet saya nggak masalah. Weh binatang, saya tanya sama kau. Yesus dilahirkan sebagai apa hakikatnya? Dia disusui mamanya. Waktu dia berak, dia diceboin mamanya. Waktu kencing, dia dihapuskan dia punya kencing. Tahu kau? Hakikatnya apa? Manusia. Mampus kau di mata binatang itu kan. Memang binatang. Binatang dia tuh.
Yesus katakan di luar Bani Israel itu anjing. Anjing di luar Bani Israel tuh. Wah, berkokak aku nanti kena banned pula kau. Biarin aja, saya tidak peduli lagi mau kena banned atau apa. Kamu friends dari tadi. Memang ternyata bocil FF-nya dia nih, tengoklah gaya. Bapak utus Yesus Di privat, dasar bocil komen FF lah kau. Yesus, saya jelasin. Udah kau. Hakikat itu tanya apa? Saya Bingung luruskan. kali. Saya bingung Kristen ini kenapa tolol ya? Memang betul dibilang 1 Korintus 4 nomor 10. Saya luruskan. Yang ikut Kristus itu botol memang. Yeremia 4:22. Sungguh botol umatku ini, mereka bodoh dan tolol. Memang Jadi botol kalian ini. begini. Kau diamlah jadi begini mah kentut kau. Kau kentut dulu kau. Kau tengok dulu kentut kau warna apa? Sebentar mau sampai naik. Dari Milano. Monitor. Orang tanya hakikat apa? Apa pula dia ngomong? Ya Allah. Memang Dari bodoh Milano, kali Monitor. mereka ini. Ferry Milano. Ngeri kali. Di monitor Ferry. Maaf ya Bang. Aku turunkan kalau nggak mau ngomong. Kak Nora, boleh sedikit masuk Kak Nora? Kan saya bilang ibu kalau saya sudah kita kepingin berbicara ibu, apa guna saya naik? Saya mau jelasin. Kalau ngomong nggak mau gantian sih Rom. Kapan saya berbicara nanti kasih kesempatan lagi saya ya. Bilang kalau sudah giliran saya. Kalau di mute itu sudah jadi buka lagi tandanya kamu nggak boleh ngomong dulu. Kecuali Karena ditanya lagi. Kak Nora boleh sedikit masuk Kak Nora? Saya diam ya kalau sudah giliran saya. Silakan bilang. Bang, silakan Bang. Ih, Bang cerewet apa? kali. Bang Roh Kudus, saya mau tanya. Tadi Bang Roh Kudus kan bawa analogi nih, seperti beca kan gitu ya. Orang kalau beli beca ada tempatnya, ada bannya, kan semua lengkap nih. Nah, nggak mungkin orang beli beca hanya goetannya, pasti sekalian sama bannya. Nah, jawab pertanyaan Kak Nora, apakah ketika Yesus dilahirkan atau ketika Bunda Maria mengandung Yesus, apakah yang dikandung juga adalah Bapa? Jawab. Saya mau jelasin. Jawab. Biar paham. Saya mau jelasin. Iya, Bisa jawab. saya bicara kesempatan saya. Iya, bicara. jawab aja, Jadi begini, jawab. Bapak itu memerintahkan Yesus masuk ke rahim. Bunda itu masih manusia dulu. Berarti terpisah Ketika dia ya. lahir menjadi Tuhan. Dia itu cuma mana Nora? perantara Lagi dulu. dia. Perantara. Tunggu Kena dulu. lagi, Pak. Kena lagi. Allahu Akbar. Dia Tep, perantara di bawah ya. perantara saja. Tep-tepan di bawah, jangan Tep. main tombak oten-oten. Jadi kan dia perantara dulu kan. Dia lahir di rahim Bunda Maria dulu. Apa main pelantara? Bagi manusia Apa dulu dalam pelantara rahim. dulu? Ketika dia lahir, dia menjadi Tuhan dulu. Dia itu ditugaskan, Bapak. Dia ditugaskan. Dia lahir, dia menjadi Tuhan. Perumpamaan kan tadi seperti beca. Itu cuma perumpamaan, Bapak. Beca roda 3. Yang bawa 1. Tidak mungkin yang bawa beca itu 3 orang juga. Iya kan? Jadi dia itu di rahim itu beca, manusia dulu. jadi bawa-bawa Di beca kandungan kau dia itu. memang betul. Dia itu Diparkir kandungan aja dia dulu. manusia dulu. Bicarakan yang lain. Ketika dia lahir, baru dia punya tugas yang Bapak kasih sama dia. Tapi dia perantara berarti gini. melalui rahim Maria, Bunda Maria. Oh, berarti gini ya Bang Roh Kudus ya. Ibaratkan tukang beca dengan beca. Berarti Bapak adalah si petukang beca dan Yesus adalah becanya gitu. Tidak, bukan begitu. Yang punya beca Bapak. Beringat-ingat, dengar dulu Bapak. Bapak ini, dengar dulu. Yang punya beca ini Bapak. Ya kan? Bapak. Yang punya beca. Begini, kenapa dia bisa dibilang 3? Saya tanya sama Bapak. Bapak pernah nonton film kayak Aling Dharma begitu kayak film. Jangan menghalu kau, weh. Yang bisa Bapak pernah nonton film. Begini, saya kasih pengertian biar Bapak paham. Bapak bisa nonton, pernah kan menonton film di TV itu dia 1 jadi 3. Ada di timur, selatan, utara, begitu kan? Dia bisa jadi 3 orang begitu. Apa pula ini? Kembali saya seperti itu pengertiannya. Itu saya kasih perumpamaan Bapak. Bukan berarti dianggap Tuhan itu main film. Tidak, saya kasih perumpamaan. Seperti itu. Tadi kan saya kasih perumpamaan beca. Bapak tidak Iya. Berarti ketika Bunda Maria sedang mengandung, itu lagi syuting orang itu ya. Lukas Bapak tidak mengerti juga. Tadi Pak loading saya tadi malam saya ngomong lama sama Pak. Dia mengerti ya Pak.
Pak Loding itu dia paham kalau saya punya penjelasan. Pak Dalbo dia paham. Iya, Bang Roh Kudus Bilangin berarti aja ke pihak mereka tuh, maksudnya ya. Roh Kudus berarti ketika Bunda Maria sedang melahirkan, mengandung dan melahirkan, Bunda Maria sedang sebagai peran utama, Bapak sebagai peran kedua, Lukas sebagai peran ketiga, benar gitu? Ya, gimana ya? Penjelasannya begini, saya kasih paham ya. Gini. Saya akan jelasin dari Yesus lahir sampai mati. Iya. Dari dia saling. Jadi dia itu ditugaskan. Tunggu dulu. Turun dulu satu kalian. Turun dulu satu ya. Yang Islam ya. Turun dulu. Jadi saya jelasin. Naik Nur. Naik. Sabar ya. Sabar Pak. Sabar. Udah. Silakan. Nur jangan lagi on cam Nur. Parah ini parah. Tap kalian tap. Saya jelas. Jadi dia itu cuma perantara di dahi Bunda Maria kan. Dia perantara di Bunda Maria. Besarkan saya. Jadi manusia dulu ketika lahir dia tugaskan tiga. Tuhan kan. Nah, ketika sampai dia mati, dia rela disalib untuk dosa. Mampus lah kalian Ketika dia kalau kalian mati, bicara. dia mati. Nanti kalian Mampus lah kalian. Dia bangkit, dia bangun lagi. enak Tapi nih. kalau misalnya sudah selesai, habis tugasnya semua. Aku Itu nggak selesai tanggung jawab udah. Nggak tanggung jawab aku dah. Bunda, coba Repot Bunda dia Menora tiga aku. serius lah kalau berbicara. Bapak sudah diumpamakan jadi becak. Punya rodanya adalah Yesus. Bapak roda pertama, Yesus roda kedua, Roh Kudus roda ketiga dalam satu becak. Bunda Menora serius lah kalau berbicara. Terus bagian papannya, bagian mendayungnya Jangan itu melawan siapa? begitu. Itu si Paulus. Paulus makan Jadi selesai. Udah cukup. Nora, Mati bangkit. Nora kedengaran nggak suara tuh? Nora, Itu. kedengaran nggak Nora? Beca itu cuma perumpamaan saja itu. Ternyata Yesus main film. Di film Yesus meton di kayu salib. Itu. Perumpamaan becak Makanya kalau kepada dikasih perumpamaan jangan dianggap serius. Kau kemarin Itu perumpamaan biar Yesus kepada paham, domba, serius. sekarang kepada becak. Enak-enak aja kau. Bagaimana? Kau kemarin perumpamaan Yesus kepada domba, sekarang kepada becak. Bukan itu perumpamaan. Bunda salah paham. Sekarang ku tanya dulu sama. Oke. Saya ku tanya sama Sampai kau. saya berbicara sama Becak Bunda. itu memiliki beberapa apa? Beberapa Dia kan punya bahan tiga sehingga dia harus roda, jadi becak. 3 roda. Saya tanya, apakah dengan tiga ban bisa dikatakan itu adalah becak? Gimana? Apakah dengan dikatakan becak itu punya 3 ban, kata kau? Seperti itulah perumpamaan kepada Yesus. Nah, sekarang tanya, apakah bisa dikatakan becak kalau dia hanya punya 3 ban? 3 ban itu sudah 3 roda. Roda sama ban kan sama. Jadi bemo Sama 3 ban. kan sama-sama juga roda. Apa Cuma dapat sama. Oh, ngerti nggak bahasa saya? Saya mengerti. Apakah bisa dikatakan becak kalau dia hanya memiliki 3 ban? Kan beca 3, tidak mungkin beca 4 roda. Ada beca 4 roda. Kali memang. Yang roda itu ke Saya kasih. mobil. Oke. Roh Kudus, kau dengarkan saya ngomong dulu ya. Ini namanya botol. Bodoh dan tolol. Aduh, janganlah dulu. Terserah ibu Amin, mau ngomong apa. Saya sudah jelasin semua. Sebentar. Ini bukan moderator. Sebentar dulu, Roh Kudus. TikTok. Ya, janganlah dulu lagi benet-benet lah. Makanya ibu jangan open cam begitu. Mendingan ibu muka ibu gak usah lihat saya suka muntah. Ibu sering ngelawak. Kau mau muntah? Bini kau aja Maksudnya muntah ibu dari tadi ibu kasih filter. kau ngomong aja udah Saya muntah pusing aku. filternya ibu tadi Kau itu. ngomong aja udah mau muntah aku. Enggak, maksudnya ibu tadi pakai filter keningnya tebal begitu hidung. Kau diam. Ya. Ini botol. Ketika dibuka tutupnya, ada isinya. Nah, pertanyaan saya, apakah tutup itu berarti botolnya? Iya namanya kan tidak. Itu kan sama dengan begini botol kecap. Saya kasih lagi kecap itu kalau tidak penutup bagaimana? Oke, saya tanya, apakah isi kecap itu berarti botolnya? Isi
isinya itu lain, isinya lain. Iya udah lain. Loh, katanya 3 pribadi 1 hakikat. Dia ada kesatuan. Kesatuannya adalah botol. Nah, ketika diam dulu kau. Isinya saya ambil. Nah, ketika isinya ini, apakah isinya ini adalah botol? Apakah isinya ini adalah tutup? Apakah tutup adalah botol? Kalau begitu pusing. Kalau ibaratkan beca masuk akal. Kalau ibaratkan beca itu kan rodanya 3. Kalau botol itu tidak masuk di akal, Ibu. Oke, Kalau sekarang kayak gini, beca ini masuk beca ya. akal Sebentar, saya peragakan. Ini beca dengan 3 roda. Nah, Ya. sekarang apakah bisa dengan 3 roda ini dikatakan bahwa dia adalah beca? Iya, beca. Apakah beca tidak butuh? Apakah beca Kalau tidak punya roda berarti bukan beca. Allahu Akbar. Ibu tidak mengerti kalau saya jelasin. Baru ini tololnya ya, saya lihat. Susahnya kalau jelasin susah sekali. Roh Kudus itu beca 3. Kalau satu bannya pecah bisa jalan nggak tuh Roh Kudus? Kan ada peleknya Bapak. Peleknya kan ada. Oh, jadi jalannya pakai pelek. Yang pelek nih yang mana nih Yesus? Aduh, ibaratnya ini Bapak. Ibaratnya. Kamu umur berapa tahun, Dek? Kamu umur berapa tahun? Kau taman nggak sekolah? Kau taman nggak? Saya 47 Nggak ya? tahun. 47. Wih, sudah tua ini kok masih botol ya? Aduh, Dek. Nama saya bukan botol. Saya kasih perumpamaan tadi. Oke, ini saya tunjukkan ya perumpamaannya begini ya. Sebentar. Saya ibaratkan film. Coba diam dulu Roh. Nih saya tunjukkan sama kau. Tunjuk kau. Ini namanya beca, betul? Betul? Betul beca. Nah, 3 roda. Ini 3 roda. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa rodanya saja dikatakan beca? Kan dia tetap harus bergandengan. Saya tanya, yang bagian ininya, bagian atapnya, bagian gayuhnya, apakah tidak termasuk beca? Beca, dia kan semua satu di situ. Nah, sekarang kutanya, kalau ada cuma 3 roda, bisakah ini dikatakan beca? Kalau cuma rodanya aja, ini dengan ininya semua nggak ada, bisakah dikatakan beca? Kan ada yang bawah, tetap beca. Saya tanyakan begini loh, kamu punya 3 ban, otomatis orang tanya, Pak, 3 ban ini mau apa? Mau buat beca. Bisakah 3 ban ini saja dikatakan beca? Tetap itu beca, Ibu. Bisakah becak berdiri tanpa adanya yang ini dengan gayuhnya? Kan masih ada rodanya. Udah, nggak ada gayuhnya. Bisakah dikatakan becak? Kalau ada roda masih bisa dikatakan beca. Loh, saya tanya, kalau membuat becak, bukankah harus membutuhkan gayunya, rantainya, terus tutupnya, ininya, tempat duduknya? Pertanyaan saya, apakah ketika cuman ada 3 ini, 3 ban ini, bisa dikatakan becak? Iya, karena dia punya roda 3, tetaplah bisa. Bisa itu. Jadi kalau tidak ada dia punya tempat duduknya, gayunya, rantainya, bisa dikatakan becak? Tetap kan 3 rodanya. Ibu bikin Saya tidak tanya 3 rodanya. Namanya becak, beginilah Pak ya. Kalau contoh namanya motor, kita tahu motor itu 2 bannya, ya. Tapi bukan berarti kalau ada 2 ban dia dikatakan motor. Karena apa? Motor harus punya mesin, harus punya knalpot, harus punya setang, harus punya gas, harus punya rem. Itu baru dikatakan motor. Nah, Harus kalau punya beca, jok. kok katakan beca, tidak mungkin cuma 3 rodanya saja, Pak. Harus punya gayuhnya, harus punya rantainya, harus punya ini, tempat duduknya, harus punya atapnya, baru dikatakan beca. Dikatakan sepeda. Kenapa sudah sampai ke remnya Ibu mau jelasin? Itu kan cuma perumpamaan. Weh, bongok kali. Sekarang ku tanya sama kau ya, Pak. Ibu, Bagaimana kau itu. bisa dikatakan manusia? Sekarang Ibu ku tanya. mau jelasin Ku sampai tanya sama remnya, kau. dayungnya, itu Dapat bingung itu. saya. Loh, Bagaimana? karena dia salah satu bagian dari beca. Bapak mengerti nggak sih? Bagaimana mungkin dia dikatakan manusia kalau dia tidak punya hidung, tidak punya mulut, tidak punya mata, tidak punya alis, tidak punya pipi? Bagaimana mungkin dia dikatakan adalah Cuma manusia? perumpamaan.
Sekarang bukan Seperti soal perumpamaan. Sekarang bukan soal perumpamaan, Pak. Kau membawa perumpamaan itu ke beca. Yang dinamai dikatakan beca, yang kita tahu bukan roda 3 saja beca. Ada gayunya, ada rantainya, ada tempat duduknya, baru dikatakan beca. Sama seperti mobil. Mobil roda 4. Apakah dikatakan mobil itu roda 4 rodanya saja? Enggak. Yang namanya mobil. Sebentar deh. Yang namanya mobil, ya, pasti dia memiliki namanya setiran, memiliki gas, kopling, memiliki gigi, rem tangan, memiliki rem kaki, memiliki oli, mesin, semua lengkap, kap. Dia punya apa? Baru dikatakan mobil. Nah sekarang kalau saya ibaratkan seperti film, bisa jadi ibu mau Udah lah, ngomong apa? yang sama dia nggak nyambung. Kayak film yang saya bilang, dia bisa. Roh Kudus, kalau di rumahmu ada ban 3 digantung, itu beca ya? Ya kan ada pelek bang. Si Roh Kudus punya 3 roda. Kalau Roda beca itu yang bikin saya digantung di rumah terpusing saya. adalah beca. Nah kayak film, ceritanya film kan. Itu film. Bapak kan pernah nonton, ibu pernah nonton film kayak Alin Dharma. Besarkan Dia rumah. bisa Mak, besarkan rumah. Nah, kalau nonton film, nonton Doraemon aja lah kau Roh Kudus. Nah, Roh ya, Kudus, ibaratnya. Roh Kudus. Iya. Ini saya mau tanya dulu. Kan Bapak itu kan kamu bilang sesuatu yang bersifat kesatuan, benar? Iya. Oke. Ini ya biar kita kasih paham ya. Kesatuan beca adalah dari ban, dari kursi penumpang, dari atap, dan dari rantai. Pertanyaan saya, apakah ketika orang beli ban ini, dia membeli sepeda? Jawab dulu. Ketika orang hanya beli bannya saja, apakah dia dinyatakan beli beca? Sekarang kan beca itu dijual kan sudah sekalian bannya, sudah setengah. Iya bang. Kalau tidak mungkin orang jual beca tidak punya ban. Bang, pertanyaan saya, ketika ban ini terlepas dari beca, apakah ban adalah beca? Jawab dulu bang. Ya, bannya itu dilepas di saat itu Yesus berpisah dulu sementara kan, artinya kan ditugaskan itu oleh Bapak. Baru setelah itu kembali lagi dipasang. Iya bang, berarti terpisah ya bang ya. Ya setelah itu kembali lagi. Iya berarti terpisah ya berarti bang ya, benar kan? Benar tidak bang? Bisa terpisah, bisa kembali lagi. Iya, ketika dia terpisah, apakah ban beca adalah beca? Di saat dia terpisah, terpisah tetap beca dia, tetap beca. Cuma dia Ayo jawab dulu bang, ketika ban ini terpisah dari beca, apakah ban adalah beca? Jawab bang. Beca juga. Wow, berarti ketika orang memiliki satu beca, bannya terpisah dari beca, maka orang itu memiliki 2 beca. Karena tetapnya namanya beca kan? Itu. Oh, jadi ketika seorang punya satu beca dan becanya ini terpisah dari bannya, dia sudah memiliki 2 beca, bang. Tidak juga begitu. Itu kan cuma bannya yang dilepas dulu. Artinya Yesus lagi. Ini udah korslet, ini udah payah. Tidak paham kalau saya jelasin. Nanti opten yang lain ya. Jelasin Bapak. Izin bergantian ya, dibawa dulu ya. Nanti request lagi ya, oke? Oke. Ya dulu. Udah korslet dia, udah korslet. Labai mudo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Udah turun aja dulu bang. Tadi itu saya geram aja Paulino dengan ada itu. Paulino monitor Paulino. Ya siap. Lain yang bertanya, lain yang dijawab. Silakan. Satu yang bertanya, satu yang menjawab ya, jangan. Oke, enggak, Bang Paulino tadi kan katanya gini Bang Paulino, ketika diskusi ini abang ketika sudah dijawab, abang boleh bertanya kan gitu ya, boleh gitu ya. Nah. Oke, Bang boleh tidak saya bertanya dulu Bang sama Bang?
Iya, nggak apa-apa. Terserah Enggak, kalian nggak apa-apa, Bang. Terserah Iya, kalian. nggak apa-apa, Bang. Iya, Bang. Bentar, bentar, Bang. Nggak usah takut, Bang. Nggak usah takut, Bang. Nanti saya jawab kok pertanyaan Abang. Nggak usah takut, Bang. Saya naik sini saya tidak takut karena saya naik. Iya, Bang. Boleh nggak saya bertanya, Bang? Iya, boleh sekali. Terserah. Oke, Bang. Iya. Ketika saya beri analogi boleh, Bang, dulu, Bang, ya. Ketika manusia bersyukur kepada Tuhan, itu logika tidak, Bang? Manusia bersyukur kepada Tuhan, logika tidak, Bang? Ya logika dong. Oke, Tuhan bersyukur kepada Tuhan, logika tidak, Bang? Dengar dulu. Jawab aja dulu, Bang. Ayo. Enggak, nanti Abang ngasih pertanyaan sama saya, Bang. Jawab dulu, Bang. Manusia bersyukur. Tunggu bentar, Bang. Manusia bersyukur kepada Tuhan. Iya, Bang. Sebentar, Bang. Jangan. Sebentar, Bang. Abang pinter, Bang. Bentar. Abang orangnya pinter. Abang orangnya pinter. Sebentar, Bang. Jangan kejang-kejang dulu, Bang. Saya bawa Abang analogi. Ketika manusia bersyukur kepada Tuhan, Abang bilang logika masuk di akal. Pertanyaan saya, ketika Tuhan bersyukur kepada Tuhan, logika tidak, Bang? Jawab. Nah, tulis di mana dulu datanya? Kamu ambil dari mana itu Tuhan? Iya, jawab dulu, Bang. Jawab aja dulu, Bang. Jawab aja dulu. Saya bukan Tuhan loh. Iya, jawab aja dulu, Bang, pertanyaan saya. Ketika Tuhan bersyukur kepada Tuhan, dapat logika tidak? Masuk logika tidak, Bang? Ayo jawab, Bang. Kamu harus tanya pada Tuhan, saya bukan Tuhan. Iya, Bang, jawab aja dulu pertanyaan saya gitu loh, Saya Bang. nggak bisa jawab karena hakikatnya saya bukan Tuhan, saya manusia. Kan kamu bercerita Tuhan. Bang, Bang. Iya. Bang, Abang pinter loh, Bang. Abang pinter loh, Bang. Saya pintar, Bang. saya manusia, saya bukan Oke. Tuhan. Itu tanyanya pada Tuhan, kan kamu bilang Tuhan kepada Tuhan. Loh, saya bukan Tuhan. Kamu tanya kepada manusia. Siapa yang goblok? Ngapain kau naik ke sini, Bang? Kalau kau sendiri tidak paham dengan ketuhananmu, di sini kita diskusi. Kalau Makanya bisa jawabanmu imani saja. Makanya saya tanya tadi itu dalam konsep apa dulu Tuhan itu makanya Bang, gini, Bang, ya, Bang, bentar ya, Bang, ya, Bang Polino, baru saya jawab. Bang Polino, dari mana dulu? Bang Polino, Abang pinter loh, Bang. Jangan sia-siakan kepintaran Abang. Bang Polino, Abang bilang manusia bersyukur kepada Tuhan itu logika, bener. Pertanyaan saya, Tuhan bersyukur kepada Tuhan dapat logika tidak? Jawab aja, tidak, iya gitu loh. Simpel itu pertanyaannya. Kok nggak bisa jawab kan? Itu aneh. Jawab dong. Kami orang musuh bisa jawab. Iya kalian kan. Kalau kalian ada yang lain dengan kalian ini, kan sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Kenapa kok nggak bisa jawab? Jawab dulu, Bang. Oke, Kak Dini, bentar. Kak Dini saya uji dulu Kak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Dini, diam dulu Paulino. Diam. Kak Dini, saya mau bertanya, Tuhan bersyukur kepada Tuhan logika tidak, Kak Dini? Enggak logika. Tidak, jawabannya singkat, padat dan tepat. Tidak. Pertanyaan saya kepada Bang Paulino. Maha pemberi itu adalah Tuhan, yang adalah Allah. Itu aja. Enggak ada selain Pertanyaan saya kepada Bang Paulino, Tuhan bersyukur kepada Tuhan, dapat logika tidak? Iya, tidak, gitu aja loh. Gini Hasan, pertanyaannya gini Hasan, kita nggak nyinggung Tuhan siapa dulu, ini main logika aja gitu loh. Iya, main logika gitu loh. Ya nggak pakai Tuhan Kristen, Tuhan Islam nggak. Ketika Tuhan bersyukur sama Tuhan itu masuk akal nggak kan? Kan gitu pertanyaannya. Iya, enggak. Itu Paulino, jawablah Paulino. Jawab aja Paulino. Oke. Takut ya, karena ada di Bible-nya Hasan. itu logika sederhana ya. Logika sederhana yang sudah nggak masuk akal itu. Nah, kok nggak bisa menjawabnya? Iya. Kan dengan nalar.